Lepaskan aku. Bagaimana mungkin aku membiarkan bebek yang sudah di mulutku terbang begitu saja? Tolong aku. Tolong aku. Tolong aku. Lepaskan aku. Biarkan dia pergi. Bahkan seorang pembersih bau-bauan berani ikut campur urusan Tuan Weimu. Kau bahkan tidak repot-repot bertanya tentang reputasi naga sungai di Provinsi Selatan. Naga Sangke, Tuan Wei, kau bilang kau begitu hebat. Betapa tidak pantasnya menindas keluarga seorang gadis. Kenapa kau tidak melepaskannya? Kau mengajariku cara bertindak. Patahkan kaki orang tua ini untukku. Biarkan dia berlutut di sini sampai fajar, lalu minta imbalannya dariku. Katakan di mana kau tinggal, aku akan mengantarmu pulang. Istana Puncak Awan. Ingat, uang adalah akar dari segala kejahatan. Berani mengajariku. Bangun kau, ambil senjatamu dan habisi dia. Presiden Grup Tianmen. Hormat Kepala Naga. Hormat Kepala Naga. Kepala Naga. Para pemimpin dari 8 cabang luar negeri telah tiba di Sia Agung. Kami meminta Kepala Naga untuk memimpin pertemuan. Kita akan bicara tentang pertemuan besok. Saya masih harus memasak untuk putra saya. Ayah Baptis, yang ini. Belum akan jelas untuk sementara waktu. Atur agar dia dikirim kembali dulu. Ngomong-ngomong, apa yang harus dilakukan dengan orang-orang ini? Di siang bolong, siapa yang menyuruh Anda membawa senjata? Letakkan senjatanya. Kesalahpahaman. Itu kesalahpahaman. Tuan Wei Naga Sungai, bukankah Anda cukup mengagumkan barusan? Bagaimana bisa ada master seperti itu di depan Anda? Jika Anda tidak keberatan, panggil saya Xiaolong, Xiaolong. Jika saya benar-benar memanggil Anda begitu, Anda kan menyuruh anak buah, Anda mematakan kaki saya lagi nanti. Berlutut di sini. Tidak. Wei Ping, beraninya Anda? Ini semua salah saya gagal mengenali keagungan Anda. Saya buta. Mohon maafkan saya. Angkat tangan Anda. Angkat tangan Anda. Lain kali Anda melakukan kesalahan, itu tidak hanya akan berupa pukulan ini. Pergi. Xiaolong akan segera pergi. Pergi segera. Apa yang Anda lakukan? Pergi. Ayah, Hei, apa yang kamu lihat? tidak ada. Ayo pergi. Ayah Baptis, ini adalah ringkasan pekerjaan grup Tianmen selama setahun terakhir. Halo, putra. Hei, ayah. Saya baru saja melihat seseorang di pinggir jalan. Sepertinya punggung Anda. Tidak mungkin. Anda pasti salah. Siapa yang masih berkeliaran di malam hari? Jangan terlalu larut. Pulanglah lebih awal. Baiklah, saya akan mengantar Yao Yao pulang. Nah, tidak apa-apa. Saya tutup dulu. Perhatikan keselamatan Anda sendiri. Tunggu sebentar. Ayah, satu hal lagi. Saya menemukan seorang bibi untuk Anda di situs kencan. Anda pergi kencan buta besok. Ken buta. Bukan. Anak ini hanya bermain-main. Saya pikir Tuan Muda juga berbakti. Berbakti? Dia bisa menyelamatkan saya dari masalah. Saya akan sangat berterima kasih. Ayah Baptis, kapan Anda akan terus bersembunyi dari Tuan Muda? Saat Wanyi masih hidup, saya berjanji padanya bahwa saya akan melatih Xiao Hao menjadi orang berbakat. Sekarang kekuatan Tianmen semakin besar, tapi anak ini belum cukup dewasa.
Dia bahkan tidak bisa mengenali wajah orang-orang di sekitarnya. Tunggu saja, bicarakan nanti. Ah, benar juga. Lihat, Apa yang Anda lakukan? Ayah Baptis. Anda akan kencan buta besok. Jika Anda benar-benar menyukai seorang istri, tidak bisakah Anda memberi seseorang hadiah? Hati Samudra. Wanita dari segala usia tidak bisa menolak. Anda juga bermain-main. Segera periksa seseorang. Sekretar Sisir. Ini tentang pembersihan hotel-hotel kami. Pergi. Baik, Ketua. Saya harus menemukan Anda. Permasai, Anda Nona Wang Yanchun. Ya, itu saya. Singkat cerita, jika Anda ingin menikahi saya, siapkan mahar 990.000. Lanjutkan perkataan Anda. Putra saya akan segera menikah. Anda belikan dia villa. Untuk mobilnya, tidak terlalu mahal. Skuter seharga 500.000 atau 600.000 sudah cukup. APA lagi. Kami para wanita juga suka melakukan estetika medis di waktu luang, beli tas atau semacamnya. Baiklah, Anda beri saya uang saku 20.000 yuan sebulan. Saya enggan bersama Anda. Apa? Ada masalah? Ya, kurasa begitu. Anda sebaiknya belok kiri saat keluar. Ada kuil Fahua di sana. Kenapa harus ke kuil Fahua? Tidak masuk akal. Kolam harapan di kuil Fahua. Kura-kura di sana sangat efektif mengabulkan permohonan. Permohonan apa? Apakah tuntutan yang saya buat benar-benar tidak masuk akal? Itu dia. Saya penasaran, Anda membuat begitu banyak tuntutan. Apa saja syarat Anda? Saya seorang ibu rumah tangga penuh waktu. Putra saya adalah eksekutif penjualan grup Xinhui. Masa depannya tidak terbatas. Jika Anda menikahi saya, bisa ikut menikmati kesuksesan. Lupa bertanya, Anda bekerja sebagai apa? Berapa penghasilannya? Saya hanya tukang serbutan. Pendapatan bulanan 3-4 ribu. 3-4 ribu, berpenampilan lusuh. Pengemis pun penghasilannya lebih dari Anda. Pria tua seperti itu, begitu tidak menjanjikan. Orang miskin berani kenken buta. Buang-buang waktu. Ketua, sudah diketahui siapa yang menyelamatkan Anda semalam. Namanya Chen Zixing. Usia 45 tahun. Tinggal di komunitas Xingfuli. Perlu menyiapkan hadiah terima kasih? Tidak ada lagi. Saya akan memberinya hadiah besar secara langsung. Hei, bagaimana Anda berbicara? Ya kamu tanda. Apa salahnya saya memarahi Anda? Jangan biarkan orang lain mengatakan Anda miskin. 3 atau 4 ribu tidak cukup untuk membeli tas untuk saya. Semuanya, kemarilah dan lihat. Anda tidak suka saya, Anda bisa pergi. Kenapa Anda mempermalukan orang? Apa salahnya mempermalukan Anda? Dijengen tua miskin. Wanita mana yang bisa memandang Anda? Siapa bilang tidak? Siapa Anda? Kencan buta Anda. Saya akan jadi kencannya. Bujangan tua miskin seperti itu, beraninya Anda melakukan itu? Anda sangat jahat. Jaga yukapan Anda. Jangan sampai saya memukul Anda. Apakah Anda pikir saya dibesarkan dengan ancaman? Coba saja sentuh saya. Beraninya Anda memukul saya. Jika ucapan Anda tidak bersih, saya akan tetap menampar Anda. Anda selesai. Apakah Anda tahu siapa putra saya? Dia adalah direktur penjualan grup Xinghui. Akan membunuh Anda dalam hitungan menit. Grup Xinshui. Baiklah, saya akan menunggu. Halo, putraku. Ibumu adalah seorang penindas. Datanglah ke sini. Siapa sih yang mencari mati, berani menindas ibuku? Putraku, hanya mereka berdua. Makhluk tua tak mati. Wanita muda yang minawan. Wanita cantik. Kenapa terlihat begitu familiar? Terlihat familiar. Kalau baju dibuka matamu lebar-lebar dan lihat siapa saya. Saya tidak peduli siapa Anda, berani menindas ibuku. Saya tidak akan membiarkan salah satu dari kalian hidup hari ini. Berhenti. Seorang bawahan menentang atasan. Serangan terhadap ketua, Wang Hui. Beraninya Anda. Bawahan menentang atasan. Serangan terhadap ketua, Wang Hui. Beraninya kamu.
Ketua. Wang Huigon, aku akan memberitahumu secara resmi. Kamu dipecat dari grup si. Segera bawa ibumu pergi dari sini. Tidak, Ketua. Biar aku jelaskan. Hillier, Bawa dia. Ketua, saya tahu saya salah. Ketua, saya benar-benar tahu saya salah. Lau Chen, mari kita saling mengenal secara resmi. Nama saya Han Yunsi. Terima kasih sudah membantuku tadi malam. Bukan masalah, aku percaya siapapun yang punya hati nurani akan mengeluh ketika menghadapi hal seperti ini. Lau Chen, kamu seharusnya tidak keberatan. Aku merusak kencan buta. Jika kamu benar-benar keberatan, maka kencan buta ini mungkin benar-benar cocok untukku. Apakah kamu bercanda? Lau Chen, aku serius. Saya adalah staf kebersihan hotel, menghasilkan beberapa ribu yuan sebulan, hidup dari kalangan bawah masyarakat. Yang aku hargai adalah karakter dan integritas. Aku tidak peduli berapa banyak kamu menghasilkan. Bagaimanapun, aku sudah sangat kaya. Oke, kamu kaya dan keras kepala. Tapi perbedaan usia antara kita terlalu besar. Lagi pula tidak cocok. Ada apa dengan paman? Cukup tua untuk jadi masalah. Dan itu sangat cocok. Ketakan yang sebenarnya, aku punya seorang putra, sudah lebih dari 20 tahun, kamu pasti keberatan. Memberikan seorang putra secara gratis. Bukankah ini kebahagiaan ganda? Apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan sekarang? Tidak ada, apa. Kalau begitu, ikut aku. Hei, mau kemana? Tentu saja, kita akan mengurus akta nikah kita. Mengurus akta. Terlalu mendadak. Lau Chen, mulai sekarang, kita resmi menikah. Agak terlalu cepat. Kita juga sudah resmi. Aku tidak menyangka kamu lucu. Oh benar, jika kamu punya waktu, panggil anak-anak bersama. Kita bisa saling mengenal. Ok. Dan tentang rumah baru, setelah aku selesai, ayo kita lihat. Ok. Hei. Ini untukku. Tidak ada yang istimewa. Kuharap kamu suka. Kenapa tidak? Kalau begitu, bantu aku memakainya. Aku. Ok. Bagaimana menurutmu? Terlihat bagus. Apakah bajunya yang bagus atau aku yang bagus? Oke, aku selesai. Aku pergi dulu. Ayah Baptis, orang ini sudah pergi jauh dan masih mengamati. Menurutmu Han Yunsi tahu identitasku? Tidak mungkin. Identitasmu adalah rahasia besar. Apakah semua dari cabang luar negeri sudah di sini? Semuanya sudah di sini, hanya menunggumu. Oh, ngomong-ngomong, Ayah Baptis, Wei Ping naga sungai itu tadi malam. Dia ingin menyiapkan jamuan makan di Tianmen Hotel untuk meminta maaf padamu secara khusus. Kapan aku punya waktu untuk mengurusnya? Ketua, Anda bilang akan memberinya hadiah yang murah hati. Mengapa Anda yang turun tangan sendiri? Kamu tidak mengerti. Pria dewasa, stabil, dan menarik seperti Lau Chen. Di mana aku bisa menemukan yang seperti itu? Kecantikan ada di mata yang memandang. Ketua, baru saja mendapat pesan. Tunangan putra Chen Zixing bekerja di grup kita. Lin Mengyao baru bergabung belum lama ini. Saat ini magang di Departemen Administrasi. Magang. Beritahu Departemen Personalia untuk memberinya promosi dan kenaikan gaji. Jadikan dia direktur administrasi. Tapi Ketua, dia hanya seorang magang. Sulit melakukan pekerjaan ini. Ini adalah hadiah pertama yang kuberikan pada Lau Chen. Bahkan jika kemampuan Lin Mengyao tidak mencukupi, bisa dikembangkan perlahan. Kita akan menjadi keluarga mulai sekarang. Lau Chen. Apakah Tuan Muda Xiao ada di sini? Tidak menunggu terlalu lama, kan? Tunggu Tuan Muda Sid di sini. Senang bisa membantu. Selamat ulang tahun, Yao Yao. Bunga yang indah untukmu. Terima kasih, Tuan Muda Xiao.
Ngomong-ngomong, aku benar-benar berterima kasih padamu kali ini. Kalau bukan karena Tuan Muda Xiao yang maju, kotak di Tianmen Hotel ini tidak bisa didapat hanya dengan uang. Kenapa kamu tidak cepat berterima kasih padanya? Terima kasih, Tuan Muda Xiao. Tidak masalah. Aku bisa melakukannya berkat perkataan ayah. Siapa suruh aku punya ayah kaya? Oh, benar. Ayaku akan datang nanti. Benarkah? Aku harus berterima kasih langsung pada Paman Xiao nanti. Oh, memang Tuan Muda Xiao yang hebat, pintar dan berprestasi. Dan later belakang keluarga yang begitu istimewa. Benar, Tuan Muda Xiao seumuran dengan kita. Dia sudah menjadi wakil manajer umum grup Sing. Makan. Kamu telah melakukan pekerjaan yang hebat tahun ini. Nilainya memenuhi persyaratanku. Ada ayah baptis. Tidak peduli seberapa sulit. Tidak peduli seberapa lelah. Itu sepadan. Oh, benar. Mulai sekarang, Tianmen meningkatkan investasi dalam amal. Ambil 5% dari pendapatan tahunan perusahaan. Mendirikan yayasan amal. Ayah? Ayah? Chen Hao, I am you. Dia. Apa pekerjaan ayahmu? Tamu terhormat. Baiklah, tempat parkirnya ada di sana. Silicon Bergelan Palin. Baiklah, tidak perlu diantar. Ayah? Apa yang ayah lakukan di sini? Hei, bisnis di hotel ini sedang ramai sekali. Kekurangan tenaga kerja. Sekarang sedang merekrut pelayan. Rp300.000 sehari. Orang udik. Baiklah. Ayah, sudahlah. Ayah duluan saja. Baiklah, aku duluan. Ashui. Tunggu. Hei, seseorang, tolong parkirkan mobil kami. Kau ingin aku memarkirkannya? Telingamu bermasalah? Jangan coba-coba. Kau tidak akan mampu membelinya seumur hidupmu. Xiao Kun, jangan lakukan ini. Jangan panggil ayahku. Ayahmu yang mana? Ayahku? Bukankah itu yang ayahmu lakukan? Oh, benar juga. Mau uang, kan? Oke. Apakah sudah cukup? Berhenti. Ayah. Itu uang mudah. Parkirkan mobilnya nanti, lalu datang ke ruangan pelayanan. Siapa yang tidak melayani? Kebetulan aku kekurangan teh dan air di ruanganku datang. Sudah selesai? Bukankah ayahmu seorang pelayan? Apakah dia masih punya muka sebagai pelayan? Nah, jangan gegabah. Tidak apa-apa. Terima kasih, teman-teman dan keluarga. Datang ke pesta ulang tahunku di tengah kesibukan kalian. Aku juga ingin berterima kasih kepada tunanganku, Chen Hao. Telah mengadakan pesta yang begitu meriah untukku. Yao, selama kau bahagia. Hei, Direktur Zhao. Yao, Direktur Zhao mencari. Halo Direktur Zhao, ada apa Anda mencariku? Nona Lin, selamat atas promosi. Grup secara resmi menunjukmu sebagai Chief Executive Officer. Gaji tahunan 2 juta. APA? Aku jadi Direktur Administrasi. Nancy, seseorang akan mengirimkan daftar ini. Ngomong-ngomong, Ketua Dewan juga memintaku menyampaikan pesan. Dia bilang mulai sekarang kita adalah keluarga. Jangan bicara soal identitas. Yao, itu bagus Yao. Kau akan sukses besar. Ya, kau akan jadi eksekutif mulai sekarang. Gaji tahunan 2 juta. 2 juta. Selamat, Yao. Menjadi Direktur Xinghui Group dalam semalam. Terlihat bahwa Tuan Han sangat menghargai, bahkan aku harus iri. Beberapa orang di masa depan tidak lagi pantas untukmu. Xinghui Group. Ini perusahaan Yunsi. Langsung jadi direktur. Yunsi juga cukup murah hati. Beri aku waktu. Berita ini terlalu mendadak. Yao, dengarkan aku. Aku rasa itu tidak benar. Lihat, kau baru saja mulai bekerja belum lama. Hanya seorang magang. Bagaimana mungkin bisa langsung ke posisi setinggi itu? Chen, katamu bagaimana? Lalu menurutmu? Artinya, Yao, kita tidak lagi pantas untuk posisi. Apakah kau iri? Tidak tahan melihat orang lain sukses? Astaga, bagaimana mungkin? Aku tunangan Yao. Aku lebih bahagia daripada dia dengan promosi dan kenaikan gajinya. Bagaimana mungkin aku iri padanya? Aku hanya merasa ini agak aneh. Kakak, Chen Hao. Masalah ini diberitahukan langsung oleh Direktur Zhao. Apa mungkin itu palsu? Atau kau benar-benar berpikir aku tidak mampu? Apa kau benar-benar berpikir aku tidak mampu? Tidak juga.
Bukan itu maksudku. Aku tidak bermaksud begitu. Kalau begitu Yao Yao, dengarkan aku menjelaskan pada aku tidak. Jangan katakan seperti apapun lagi. Aku tidak ingin mendengarnya. Seseorang, jelas dia tidak mampu. Dia masih tidak bisa melihat kebaikan orang lain. Sangat disayangkan. Lihat Yao Yao melesat. Beberapa orang malang yang berpenghasilan beberapa ribu dolar sebulan. Itu menciptakan rasa krisis. Yao Yao, biarkan saja orang-orang yang merusak suasana. Hari ini adalah hari besarmu. Harus dirayakan. Jadi mari kita lakukan sesuatu yang menarik. Rayakan. Benar, pria itu. Kemarila. Apa yang kulakukan? Aku memanggil. Aku. Omong kosong. Kemarilah. Kemarilah. Kalian pekerja kasar rendahan. Kalian sanggup minum banyak? Kemarilah tunjukkan pertunjukan. Bagaimana kalau menambah keseruan untuk Yao Yao dan yang lain? Minum. Kau bercanda? Mengapa kau membiarkan ayahku minum? Menurutmu ayahku itu apa? Dia? Menurutmu apa? Dia di sini untuk melayani kita. Jika tidak, dengan kapasitasnya, hak apa yang dia punya untuk berada di sini? Nah, sudahlah, lupakan saja. Yao Yao, jangan biarkan dia berulah. Perialah. Kupikir, saran Tuan Muda Xiao cukup bagus. Yao Yao, bagaimana bisa kau? Aku tidak bilang biarkan dia minum gratis. Dia memberi toast pada Yao Yao 1 gelas. Aku akan memberinya $1.000 jika dia meminumnya semua. Ini miliknya. Toast apa? Ayahku adalah orang yang lebih tua dari Yao Yao. Bagaimana orang yang lebih tua memberi toast kepada yang lebih muda? Yao Yao, kau bilang. Aku akan segera dipromosikan menjadi direktur grup. Biarkan dia memberiku beberapa minuman. Ada APA? Yao Yao, Paman Chen telah melihatmu tumbuh sejak kau kecil. Biar kutanya sesuatu padamu. Di depan begitu banyak orang. Biarkan Paman Chen memberimu toast sebagai junior? Paman Chen, apakah kau menghasilkan uang? Tidak muda. Jarang Tuan Muda Xiao begitu murah hati. Untuk toast ini, dia hanya formalitas. Ya. Apalagi yang kau ragukan? Ini semua anggur berkualitas. Puluhan ribu botol. Jika bukan karena ulang tahun Yao Yao, orang tua sepertimu tidak akan pernah minum anggur ini seumur hidup. Hello. Hello Chen Tua. Aku sudah selesai di sini. Ayo makan siang bersama. Aku. Bagaimana dengan orang tua? Hei, dia tidak punya waktu untuk bicara dengan kami. Menunggunya memberi toast pada Meng Yao. Meng Yao? Toast? Ini absurd. Tidak ada ayah mertua yang memberi toast kepada menantunya. Menantu perempuan APA, kau wanita tua. Jangan bicara omong kosong. Aku tidak akan menikahi Chen Hao. Hei, dia memberi toast pada Meng Yao. Aku akan memberinya $1.000. Bukankah kau pacarnya? Senang berbagi. Mengapa kau tidak datang dan memberi toast pada Yao Yao bersama? Menghasilkan uang. Itu tidak murahan. Bagus, sangat bagus. Aku akan segera ke sana. Beraninya kau memanggilku wanita tua, dan memintaku pergi memberi toast padanya. Kedengarannya seperti dari Departemen Personalia grup kita, Xiao Kun. Xiao Kun, Lin Meng Yao. Oak. Nah, begitu. Ya. Pacarmu datang mencarimu. Senang? Jika dia datang nanti, kau tidak akan bisa tertawa. Menurutmu, wanita idamanmu cukup baik. Aku ingin melihatnya. Bibi yang mana? Akan tertarik pada sampah tidak kompeten dan tidak berguna seperti... Dan kau, Chen Hao. Apa kau mendengarku? Meng Yao baru saja bilang bahwa dia tidak akan menikahimu. Lin Meng Yao, apa maksudmu tadi? Apakah kau harus membuatku mengatakannya terus terang? Chen Hao, lihat dirimu sekarang. Apa yang pantas kau dapatkan dariku? Hanya karena kau sudah dipromosikan sekarang. Kau akan meninggalkanku? Bisakah kau berhenti bersikap kekanak-kanakan? Ya, aku memang sudah berubah melalui usahaku sendiri. Aku disetujui oleh ketua dewan. Aku menjadi direktur grup. Dan kau tidak berubah. Kau masih begitu biasa saja. Kau tidak mencapai apapun. Chen Hao, mari kita putus. Bagus sekali, Yao Yao. Akhirnya kau sadar. Aku sudah bilang pada pria miskin yang gajinya ribuan dolar sebulan ini. Dia sama sekali tidak pantas untukmu. Mulai hari ini, Yao Yao akan melambung tinggi. Chen Hao kau sempa. Bahkan tidak bisa dibandingkan dengan salah satu jari kakinya. Aku bilang kalian berdua, bagaimana bisa kalian mengucapkan kata-kata sekejam itu? Orang tua, kau masih punya muka untuk ikut campur. Akan kuberitahu apa alasan mengapa Chen Hao diremehkan. Semua karena kau. Karena ayah yang tidak berguna sepertimu, melahirkan anak yang tidak berguna. Tuan Muda Xiao benar. Seperti bapak, seperti anak. Diam.
Datang padaku jika ada apa-apa. Jangan bully ayahku. Chen Hao, aku tahu kau tidak yakin, tapi aku tetap harus memberitahumu. Yang kubutuhkan adalah seseorang yang bisa mengimbangi aku, menjadi pendampingku, daripada seseorang sepertimu. Sampah yang hanya bisa menghasilkan ribuan dolar sebulan. Bersama kehormatan bersama. Lin Mengyao. Apa kau benar-benar berpikir kau mendapatkan posisi direkturmu saat ini berdasarkan kemampuanmu? Halo Ketua Dewan. Xiao Kun, Lin Mengyao, aku penasaran. Bisakah kau menahan amarah wanita tua ini? Apakah kau benar-benar berpikir posisimu saat ini sebagai direktur didasarkan pada kemampuanmu? Aku bisa menjadi direktur grup jika aku tidak mengandalkan diriku sendiri. Lalu siapa lagi yang akan kuandalkan? Kau? Tidak masalah siapa yang kau andalkan. Yang penting adalah kau akan kehilangan segalanya. NAK, terkadang melihat sifat asli seseorang belum tentu hal buruk. Ayah benar, ini semua salahku. Aku tidak melihat wajah asli orang ini. Belum terlambat untuk mengenali. Lin Mengyao, aku benar-benar ingin berterima kasih pada. Terima kasih. Pelajaran berharga bagi putraku. Nak, kau harus ingat. Seorang pria perlu benar-benar dewasa. Tingkat ini harus dilewati. Kau masih mendidik putramu, orang dengan gaji bulanan 3.000. Apa yang kau ajarkan masih gaji bulanan 3.000. Putra yang diajarkan oleh sampah tetaplah sampah. Ayah, aku mengerti apa yang ayah katakan. Ayo Tidak semudah itu untuk pergi. Apakah kau melupakan sesuatu? Apalagi yang kau inginkan? Belum memberiku toas. Kau hanya ingin pergi? Kau mau pergi? Kau keterlaluan. Apa salahnya aku mengganggumu? Siapa yang memanggilmu tua dan muda? Semuanya adalah lumpur yang tidak bisa menopang dinding. Cukup untuk hari ini. Kau tidak bisa menghabiskan anggur ini. Tak satu pun dari kalian akan keluar dari sini. Yao Yao membiarkanmu minum. Kau minum saja. Jangan buat aku mematahkan gigimu dan memaksanya masuk. Oke. Ayah, aku akan minum segelas anggur ini. NAK, apakah kau mau minum anggur ini? Ayah akan minum bersamamu. Kau ingat, kemunduran sesaat bukanlah apa-apa. Jangan terlalu pedulikan. Ayah, ini salahku karena tidak berguna. Tidak mampu melindungimu. Tidak apa-apa. Ayo, bersulang. Apa ada orang terburu-buru makan? Apa dua anjing penuruyong bek? Aku akan memberimu imbalan dengan uang ini. Nah, ingatlah tawa mereka. Betapa gilanya mereka tertawa sekarang. Betapa sengsaranya mereka akan menangis nanti. Kau masih ingin kami menangis? Kenapa? Dengan mulutmu? Ini beberapa orang. Dia suka pamer. Tuan Muda Xiao, beri dia pelajaran dan bersihkan dia. Orang tua, kau benar-benar suka berakting. Ya, baiklah. Aku akan membiarkanmu menikmati hari ini sepuasnya. Ai Greco. Buamulu, orang tua ini bengkak un tutu. Patah gigi. Tidak hanya itu, aku juga ingin menggunakan nama grup Xinghui, memblokir mereka sepenuhnya di kota Yun di masa depan. Siapapun yang bertemu mereka, pukul aku dengan keras. Bertarung sampai mati. Abizi. Aku lihat siapa yang berani. Atas nama grup Xinghui, Xiao Kun, APA Kauman Karimati. Atas nama grup Xiao Kun, apakah kamu mencari kematian? Mengapa ketua ada di sini? Jika ketua salah mengira kami menindas orang lain, tapi itu tidak akan berakhir baik. Kitua, lihat dia seperti itu. Aku tidak mau mendengar omong kosong. Ketua, dengarkan penjelasan. Ayah dan anak inilah yang tidak tahu malu. Sengaja mengganggu pesta ulang tahun. Jadi aku sedikit terlalu agresif. Xiao Kun, sepertinya kamu sudah lelah hidup. Aku akan menyelesaikan tagihannya denganmu nanti. Itu sepertinya tidak benar. Aku datang hari ini untuk anggota keluarga yang bertemu untuk pertama kalinya. Memberikan hadiah. Bakala. 1 set silat Yangong. Maserati edisi terbatas. Jam tangan Patek Philippe.
cek tunai 50 juta. Keluarga bertemu untuk pertama kali. Yao Yao. Direktur Zhao menelepon dan mengatakannya secara pribadi. Ketua, dia memperlakukanmu sebagai keluarga. Seseorang akan mengirimkan surat pengangkatan nanti. Ngomong-ngomong, ketua juga memintaku menyampaikan sepatah kata. Dia bilang kita akan menjadi keluarga mulai sekarang. Jangan bicara tentang identitas. Yao Yao, kamu beralih dari magang menjadi direktur grup. Ketua juga secara pribadi memberikan hadiah sebesar itu. Ini untuk mengembangkanmu sebagai penerus. Yao Yao, kamu makmur. Bagaimana barang-barang ini bisa berjumlah puluhan juta? Asisten Lee ada di sini. Ayo. Apa yang bisa kulakukan? Bagaimana bisa? Bukankah barang-barang ini untuk Yao Yao? Tuan Chen, mohon terima juga. Barang-barang ini untukku. Ya. Itu tidak mungkin. Ketua, apakah Anda salah? Anda baru saja menjadikan saya direktur. Aku adalah orang yang paling kamu hargai. Chen Hao, dia hanyalah sampah yang tidak berharga. Bukan hanya hadiah-hadiah ini, kamu juga tidak pantas mendapatkan posisi direktur ini. Hao, pertama kali kita bertemu. Aku tidak tahu apa yang kamu suka. Aku hanya menyiapkan beberapa hadiah. Apakah kamu puas dengan hadiah-hadiah ini? Kita tidak saling mengenal sebelumnya. Mengapa kamu memberiku hadiah-hadiah ini? Lao Chen, bukankah kamu sudah memberitahunya? Aku belum sempat mengatakannya. Qui tu as? Apa hubunganmu dengan mereka? Penasaran? Kalau begitu aku akan memberitahu. Aku adalah wanita tua yang kamu sebutkan. Apa? APA. Wanita tua di mulut. Apa? Ayah, dia. Bagaimana itu bisa terjadi? Lao Chen, sudah waktunya untuk menjelaskan kepada anak itu. Xiao Hao. Sapa? Ini bibihan MU. Bibihan. Mulut Xiao Hao sangat manis. Tapi aku masih berharap kalian saling mengenal di masa depan. Kamu bisa mengubah panggilanmu dan memanggilku ibu. Ibu, ayah, kamu. Ada apa dengan kalian berdua? Turkjat. Bukankah kamu terus memintaku mencari istri? Benar. Bukankah aku sudah menemukannya? Kamu mencari istrimu. Ketua grup Xinghui. Hal bodoh apa yang telah kulakukan? Kepribadian karismatik ayahmu. Apakah benar-benar aneh mencari bibihan MU? Aku juga senang bertemu dengan pria seperti Lao Chen. Insi, tapi hadiah yang kamu berikan terlalu berat. Ambil kembali. Ini hanya pertemuan kecil. Apakah kamu lupa 3 bab kita? Aku masih ingin mendengar keinginan si... Dengan Kara ini, NAK, Terima atau tidak, keputusannya ada padamu. Bibihan, aku menghargai kebaikanmu. Tapi aku masih muda, aku bisa melakukan ini. Dibandingkan dengan hadiahmu, aku lebih suka melalui usahaku sendiri. Untuk membuktikan semuanya, lalu aku akan... Terima kasih. Kalian semua pergi. Yao, andai saja kamu tidak putus dengan Chen Hao, saat itu, kamu akan menjadi menantu Tuan Han. Mungkin, bisakah kamu tetap menjalankan grup Xinghui yang besar ini di masa depan? Kekayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Biarkan aku terkubur dengan tanganku sendiri. Hei Yao, kamu jangan menyerah. Chen Hao, dia sangat menyukai. Mungkin kamu masih punya kesempatan untuk kembali bersama. Tapi aku melakukan itu padanya. TAPI Silent. Berapa harga mie ini? Kesempatan didapatkan oleh dirimu sendiri. Pikirkan Patek Philippe, Maserati. Ayo. Chen Hao, aku. Apa maumu? Chen Hao, aku tiba-tiba merasa, hubungan 5 tahun kita, perusahaan kita, dan 5 tahun yang kita habiskan bersama. Seharusnya tidak berakhir begitu terburu-buru. Bisakah kamu memaafkanku sekali? Chen Hao, aku benar-benar tahu aku salah. Kamu berjanji padaku, jangan berpisah dariku, oke? Orang yang mudah dimanipulasi ini benar-benar mudah dihadap. Chen Hao, kali ini kamu membuatku kehilangan muka. Aku pasti akan membalasnya di masa depan. Lin Mengyao. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Chen Hao, kau. Aku menghabiskan 5 tahun tidak menghangatkan hatimu. Begitu berkuasa, memecatku sekarang, dan mempermalukan ayahku di depan umum. Bagaimana aku bisa memaafkanmu? Aku telah meminta maaf dengan tulus. Mengapa kau tidak memaafkanku? Apa maumu?
Dibandingkan dengan dirimu yang sekarang, aku lebih suka wajah pemberontakmu dulu. Chen Hao, lihatlah cinta kita di masa lalu. Aku mohon, mari kita berbaikan. Aku bersumpah akan 2 kali lebih baik padamu di masa depan. Lupakan soal berbaikan. Aku benar-benar tidak pantas untukmu, Direktur Lin. Chen Hao, kau harus menghancurkanku? Jelas, kau yang membuat ini terjadi pada dirimu sendiri. Kau benar. Kau benar-benar tidak mengecewakan ayah. Seperti kata pepatah, ada banyak ikan di laut. Mengapa menggantung dirimu di pohon bengkok ini? Ada begitu banyak gadis baik di dunia. Siapa yang kau sebut pohon berleher bengkok? Itu kau. Karena Xiao Hao tidak memaafkanmu. Kalau begitu aku akan secara resmi mengeluarkan pemberitahuan. Lin Mengyao, kau dipecat oleh grup Xinghui. Oh benar. Dan kau Xiao Kun. Kau juga dipecat. Anyangxi, apa kau pikir aku benar-benar peduli dengan pekerjaan ini? Tuan Muda Xiao, Tuan Muda Xiao, apa yang kita lakukan sekarang? Jangan khawatir, ada aku. Apakah Tuan Muda Xiao punya sandaran lain? Sandaranku adalah keluarga Xiao di belakang baru-baru ini. Keluarga Xiao memiliki hubungan dekat dengan orang besar dari grup Tianmen. Memiliki hubungan dekat. Dan begitulah ayahku dipromosikan. Dia menjadi kepala cabang kota Yun dari grup Tianmen. APA. Tuan Muda Xiao benar-benar punya latar belakang seperti itu. Mengapa kau masih tunduk pada grup Xinghui sebelumnya? Dulu, keluarga Xiao saya lemah. Masih perlu meminjam momentum grup Xinghui. Tapi sekarang, tidak perlu naik ke grup Tianmen. Keban Kitan, Keluarga Xiao Seiya, 10 provinsi Selatan. Sudah tak terbenduk. Yao, grup Xinghui semata tidak ada yang perlu disesalkan. Selama kau mau, satu kata dariku bisa membuatmu masuk ke grup Tianmen. Apakah itu Tianmen legendaris? Aset lebih dari 10 triliun. Industrinya tersebar di seluruh dunia. Tidak peduli seberapa kuat grup Star Glory, kau hanya bisa bermain-main di provinsi selatan ini. Dibandingkan dengan raksasa modal seperti grup Tianmen, kau sangat jauh tertinggal. Tuan Muda Xiao, apakah semua yang kau katakan benar? Tentu saja aku tidak akan berbohong padamu. Tuan Muda Xiao, aku mohon bantu aku melampiaskan amarah ini. Beri pelajaran yang baik pada pasangan ayah dan anak sampah ini. Oh, benar. Dan wanita tua ini, dia menemparku berulang kali. Aku ingin dia mengembalikannya 2 kali lipat. Jangan khawatir. Tidak masalah. Aku baru saja menghubungi orang besar di jalanan. Begitu dia tiba, kalian semua akan sangat menyesalinya. Xiao Chuan, siapapun yang kau carry, aku akan menemanimu sampai akhir. Oh, benarkah? Bagaimana jika itu Jade Dragon Yama kegelapan? APA. Naga Giok. Jade Dragon. Tuan Muda Xiao. Naga Giok yang kau sebutkan. Mungkinkah itu naga sungai Provinsi Selatan? Tua tangan kanannya yang paling bisa diandalkan? Tuan Muda Xiao, beraninya kau mengundang orang sebesar itu? Nona Jade Dragon pernah berutang budi padaku. Dia berjanji padaku, masalah apapun di Provinsi Selatan, dia bisa membantuku. Jika tidak akan semudah itu mendapatkannya. Jade Dragon, Lao Chen Xiao Hao. Ini masalah. Jade Dragon, luar biasa, bukan? Lao Chen lebih dari sekadar luar biasa. Menurut rumor, alasan mengapa naga campuran berada di Provinsi Selatan selama lebih dari 10 tahun. Jade Dragon di bawahnya sangatlah penting. Meskipun dia seorang wanita, dikenal garang, tak terhitung orang telah takluk padanya selama bertahun-tahun. Tuan Muda Xiao, nama Jade Dragon ini benar-benar bergema. Kau lihat, kau membuat mereka semua takut. Hei, apa yang kalian berdua lakukan padaku? Jangan libatkan ayahku dan Bibihan. Kau tahu kau takut sekarang. Apa yang kau pikirkan barusan? Bukankah kau sombong saat mempermalukanku tadi? Kau menyebutnya penghinaan. Tapi jelas kau yang salah duluan. Yao, jangan bicara omong kosong dengan mereka. Jade Dragon dan yang lain akan tiba sebentar lagi. Saat itu, kau akan mengerti arti kekejaman. Tuan Muda Xiao, terima kasih banyak kali ini. Jika kau benar-benar ingin berterima kasih padaku, kau tak. Apa kau benar-benar berpikir seekor naga giok dipindahkan ke sini, kau bisa menang? Atau bagaimana? Itu lucu. Mungkinkah Jade Dragon tidak bisa menghadapi kalian? Jangan sebut Jade Dragon. Bahkan jika itu bosnya, River Dragon, dia tidak berani lancang di sini. Lao Chen, hati-hati dengan ucapan. Aku lihat siapa yang berani bicara besar. Naga Giok. Ko akhirnya di sini. Tolong bantu kali ini. Aku pasti akan mengadakan perjamuan untuk berterima kasih padamu dengan layak. Tuan Muda Xiao,
Untungnya kau mengizinkanku datang. Kalau tidak, aku belum tahu. Ini salah satunya. Orang angkuh yang berani menyinggung bosku. Kau mencari mati sendiri. Orang tua, kau berani mengucapkan kata-kata pemberontak seperti itu. Naga Giok. Tolong juga ambil tindakan untuk menghukum orang ini. Untuk menjaga martabat Tuan Wei. Aku akan melakukannya tanpa kau suruh. Berani menyinggung bosku. Tidak ada seorang pun di Provinsi Selatan yang bisa melindungimu. 10 nyawa tidak cukup bagimu untuk membayar. Dan yang ini, mereka semua terlibat bersama. Hal yang berguna. Yunsi, kau sudah melihat situasi saat ini. Jika ditangani dengan buruk, bisa merenggut nyawa. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Kenapa kau tidak pergi duluan? Itu mungkin bisa lolos. Pak Tua Chen, omong kosong apa yang kau bicarakan? Bibihan, ayahku benar. Salah satu dari kalian adalah suamiku, yang satu adalah putraku. Bagaimana mungkin aku meninggalkanmu selama aku di sini hari ini? Tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti. Sangat mengesankan. Han Yunshi, kau hanyalah seorang pengusaha. Apa yang kau gunakan untuk melawan bos setingkat Naga Giok? Kau masih melindungi mereka berdua. Kau tidak bisa melindungi dirimu sendiri sekarang. Naga Giok, selama kau tidak mempermalukan mereka ayah dan anak, Han Yunsi bersedia menanggung biaya apapun. An Yangxi, bisakah aku mengerti bahwa kau memohon belas kasihan? Presiden Han dari grup Xinhui. Ya, itu kondisi apa yang kau miliki, selama aku bisa memenuhi. Jika itu hal lain, mungkin aku masih bisa membantu Presiden Han. Tapi kali ini benar-benar mustahil. APA. Pertama, aku berutang budi pada Tuan Muda Xiao. Poin kedua dan yang terpenting, orang ini memberontak. Berani meremehkan Tuan Wei. Dia tidak termaafkan untuk ini. Naga Giok, dia tidak bermaksud melakukannya. Aku bersedia membayar, berapapun yang kau mau. Weng, Nona Han terlalu meremehkanku. Tuan Wei adalah orang yang paling kukagumi dalam hidupku. Jika aku tidak menghukum, membiarkannya pergi begitu saja, bagaimana aku bisa menghadapi Tuan Wei di masa depan? Yunsi, jangan khawatirkan aku. TAPI. Aku hanya akan menanyakan satu pertanyaan pada apakah kau memberitahu Wei Ping saat kau datang ke sini? Beraninya kau memanggil Wei Ping dengan namanya, mencari mati. Hei, jangan terburu-buru melakukannya. Jawab pertanyaanku, apakah Wei Ping tahu? Hahaha, aku tertawa sampai mati. Urusan dengan sampah tua seperti, apakah kita masih perlu meminta instruksi dari Tuan Wei? Aku menyarankannya, sebenarnya beri tahu Wei Ping. Hindari bencana. Ini bahkan bisa melibatkan dia. Naga Giok, jangan dengarkan omong kosongnya. HMPH, dia hanya mengulur waktu. Tuan Wei memiliki banyak tanggung jawab harian. Bagaimana dia punya energi untuk peduli pada hal-hal kecil ini? Jika Tuan Wei tahu apa yang terjadi padamu di sini. Aku takut kau akan mati lebih dulu. Benarkah? Kalau begitu aku harus bertanya padanya, apakah dia punya nyali? Tanyakan padanya, bagaimana dia mengajari bawahannya melakukan sesuatu. Biarkan Wei Ping datang. Batas waktu 3 menit. Jika dia tidak tiba dalam batas waktu, naga sungai akan diusir dari Provinsi Selatan. Luar biasa. Bapak Chen, tolong izinkan saya bertemu Tuan Kepala Naga. Biarkan saya menebus kesalahan untuknya secara langsung. Kau ingin bertemu Kepala Naga, bermimpilah. Ya. Memang. Kepala Naga berjanji akan menemuimu. Apa? Kepala Naga memerintahkan batas waktu 3 menit. Jika kau terlambat, Provinsi Selatan tidak akan lagi menyandang nama Naga Sungai. 3 menit. Dengarkan baik-baik. Semuanya, ini konyol sekali. Dia benar-benar ingin memanggil Tuan Wei kemari. Tunggu dia, tak perlu dikatakan lah. Masih menggertak di sini. Chen Zixing, kau pikir kami percaya padamu? Bisakah kau benar-benar memanggil Tuan Wei? Jika dia bisa memanggil Tuan Wei, aku akan makan tai kucing hidup-hidup. Pak Tua Chen, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana mungkin kau menggandeng Naga Sungai? Jika dia datang, aku akan dalam masalah yang lebih besar. Kau menyinggungnya sekali tadi malam untuk menyelamatkanku. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Tidak, bagaimana aku bisa percaya itu? Cukup omong kosongnya. Berani menyinggung Tuan Wei. Masih menggodaku seperti ini. Kau pikir aku ini penurut? Aku sarankan kau, atau tunggu sebentar lagi? Tunggu, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku ingin membunuhmu sekarang, orang tua. Xiao Li, segera pindahkan Departemen Keamanan Grup. Naga Giok, selama aku di sini, aku tidak akan pernah membiarkanmu menyentuh Pak Tua Chen.
mencoba menyentuh ayahku. Tanyakan apakah aku, sebagai putranya, akan mengizinkannya. Baiklah, aku akan mengirim kalian bertiga ke Huangkuan bersama-sama. Harus mati hari ini. Terlalu banyak orang yang menginginkan kematianku. Kau ini siapa? Berhenti. Hentikan. Aku lihat siapa yang berani. Bos benar-benar di sini. Pak Chen. Tuan Wei. Tuan Kepala Naga sepertinya tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Pak Chen. Kau. Tuan Wei, mengapa kau di sini? Apakah kau benar-benar dipanggil olehnya? Persetan denganmu, dipanggil olehnya. Apakah aku orang yang bisa dipanggil begitu saja? Lain kali, pikirkan sebelum bicara. Baik. Tuan Wei, Junior tidak bisa bicara sembarangan. Mohon maafkan saya. Tuan Wei, masalah kecil ini bisa saya tangani. Tidak perlu merepotkan Anda. Taku. Kau menyebutnya masalah sepele. Itu hampir membuatku terbunuh. Kau hanya berurusan dengan orang yang salah, sang kepala naga. Bawahan tidak mengerti. Saya hanya melakukan tugas saya. Saya tidak tahu mengapa Tuan Wei begitu marah. Ya, Tuan Wei, kita semua bisa bersaksi. Pria bernama Chen Zixing ini berulang kali menghina. Dia juga mengancam akan memanggilmu ke sini. Tuan Naga Giok benar-benar tidak tahan. Itulah mengapa dia ingin membela Yang Mulia. Pak Chen. Aku benar-benar takut akan apa yang akan terjadi. Tidak apa-apa. Tuan Chen, bawahan saya bertindak sembarangan. Dia menyinggung Anda. Mohon pengertiannya. Aku akan menguncinya segera. Tutup sampai Anda puas. Kau seharusnya mendisiplinkan bawahanmu dengan baik. Bos, saya. Diam. Berapa kali sudah kukatakan padamu, kita yang hidup dengan kode dunia persilatan harus mematuhi aturannya. Moralitas adalah yang utama. Bagaimana kau bisa menindas yang lemah? Menindas yang lemah. Dan beritahu aku nanti, kau telah menggunakan namaku untuk bertindak sembarangan di luar sana. Tunggu saja bagaimana aku akan berurusan denganmu. Sejak kapan kita punya aturan seperti itu? Aturanku adalah aturan. Ya. Dan kau, apa yang harus kau lakukan jika kau melukai seseorang dengan pisau terkendali? Cepat bawa mereka kembali bersamaku, menghadap tembok. Keluar, keluar. Munder. Ketua, apakah Anda masih membutuhkannya? Bayarkan Marika semua menunggu. Baik. Nona Han, sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi tadi malam. Ini semua salahku. Aku bingung sejenak. Aku dengan sungguh-sungguh meminta maaf padamu sekarang. Kau. Minta maaf padaku. Dia seharusnya meminta maaf padamu. Ah ya, Tuan Chen benar. Maaf. Baiklah kalau begitu. Aku menerima permintaan maaf. Tuan Wei, apa yang kau lakukan? Han Yunxi adalah seorang pebisnis. Dan Chen Zixing ini adalah pemakan nasi basi yang tidak berguna. Cepat bersihkan mereka. Merci quand Mereka. Makan nasi basi. Bersihkan bersama. Tuan Muda Xiao, apakah kau baik-baik saja? Sedikit pusing. Tuan Wei, mengapa kau tidak membedakan siapa teman dan siapa lawan? Bagaimana Pain? Ayaku juga Mangandangmu makan malam. Koaru melia muka Buddha jika kotidak melia muka biksu. Quand? Tuan Wei, meskipun aku tidak tahu apa yang kau takuti, tapi aku bisa menjaminnya. Chen Zixing dan ayahnya adalah orang biasa, tanpa latar belakang sama sekali. Tanpa latar belakang sama sekali. Berani menyela satu kata lagi, aku akan membuatmu lumpuh di tempat. Tuan Wei, aku bersamamu. Tuan Wei, apa yang kau lakukan? Minta maaf pada Tuan Chen. Aku minta maaf pada pecundang pemakan nasi basi. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin, kan? Hentikan. Ayah, tolong aku. Paman Xiao,
tolong selamatkan Tuan Muda Xiao dengan cepat. Tuan Wei mengamuk hebat dan mencoba memukuli Tuan Muda Xiao. Minta dia meminta maaf kepada orang lain. Aku tidak buta, aku melihatnya. Wei Ping, APA maksudmu? Ayah, akhirnya ayah datang. Aku hampir saja dipukuli sampai mati olehnya. Xiao Yunting, kau datang tepat waktu. Putramu keterlaluan. Kembalilah dan beri pelajaran yang baik. Jika tidak, kau akan menderita kerugian besar di masa depan. Anakku sendiri bisa kuajar sendiri. Bukan giliranmu untuk ikut campur. Aku Denga River Dragon, bertindak sewenang-wenang. Bagaimana kau menindas keluargaku, Xiao? Ayah, kau harus membelaku. Aku memukulnya demi kebaikannya. Jika tidak, ini bisa jadi masalah besar. Bagus untuknya. Lihat APA yang kau lakukan padanya. Bagaimana kau punya muka untuk mengatakannya? Penjahatmu, tidak tahu hidup dan mati, memprovokasi orang yang seharusnya tidak diprovokasi. Jika aku tidak menghentikannya, aku khawatir kau, Xiao Yunting, akan terseret oleh mereka. Orang yang seharusnya tidak diprovokasi. Siapa? Tentu saja. Chen Zixing, Tuan Chen. Membuat Wei Ping sangat menghargainya. Apa latar belakangnya? Tuan Chen ini, aku tidak tahu bagaimana putraku menyinggung. Putramu punya niat jahat. Hanya karena sedikit perselisihan dengan orang lain, mereka akan membunuhnya. Kau seharusnya mendisiplinkan dirimu sendiri. Jika tidak, akan terlambat. Ayah, jangan terlalu sopan padanya. Dia hanyalah pekerja sementara pemborosan yang tidak berguna. Paman Xiao, aku bisa bersaksi. Apa yang dikatakan Tuan Muda Xiao benar. Aku sangat mengenal keluarga mereka. Benar-benar orang biasa. Ya, aku hanyalah orang normal. Denga ITU Wei Ping. Kau hanya untuk orang biasa seperti itu. Membuat putraku berlutut di depan umum. Kau tidak memberiku penjelasan hari ini. Ini belum selesai. Otak ini tidak ada harapan. Pikirkan sesukamu. Aku sudah melakukan yang terbaik. Nanti, jangan menyesalinya. Apa yang terjadi hari ini? Semua karena kesalahan Xiao Kun. Tuan Xiao, sebagai eksekutif senior Tianmen Group, menurutku masuk akal. Menurutmu apakah mungkin jantung samudra? Mengapa kau di sini? Jantung samudra, mengapa ada padamu? Jantung samudra. Jantung samudra apa? Apakah ini yang kau maksud? Benar. Jantung Samudra, grup Tianmen kami menghabiskan $250 juta. Untuk harta yang dijual di Sotheby's, telah dipimpin oleh Presiden Chen Ingluo. Siap untuk didedikasikan kepada Tuan Kepala Naga. Tuan Xiao, apakah Anda salah? Ketika Presiden membeli harta ini dengan banyak uang, aku telah menyaksikannya dengan mata kepalaku sendiri. Bagaimana mungkin aku salah? Katakan padaku dari mana asalnya. Ini yang diberikan Chen padaku. Jantung samudra yang didedikasikan untuk Kepala Naga. Bagaimana bisa ada di tangan Chen Zixing? Chen Zixing, bagaimana kau mendapatkan jantung samudra? Ini hanyalah hal kecil yang sepele, bahkan tidak layak disebut. Itu juga diberikan padaku begitu saja oleh orang lain. Hal kecil. Sesuatu senilai $250 juta. Kau menyebutnya hal kecil. Aku tidak tahan. Chen Zixing, bisakah kau berhenti berakting seperti itu? Chen Zixing. Maksudmu itu diberikan padamu oleh orang lain? Siapa orang itu? Maksudmu bukan. Itu diberikan padamu oleh Presiden Chen Ingluo sendiri, kan? Kau benar. Ayah, dia hanya pikir sementara. Bagaimana mungkin sampah ini ada hubungannya dengan Presiden? Adapun jantung samudra, kurasa dia mungkin mencurinya. Benar, Paman Xiao. Aku berkencan dengan putranya selama 5 tahun. Aku tahu detail keluarga mereka. Aku belum pernah mendengar tentang siapapun yang mereka kenal. Jadi dia pasti telah mencuri jantung samudra. Aku mengerti. ITU sangat masuk akal. Betapa beraninya. Kau benar-benar mencurinya dari grup Tianmenku. Beberapa orang lupakan soul kemiskinan. Begitu tidak tahu malu. Dia benar-benar mencuri ayam dan anjing. Sangat dibenci. Berhentilah membuat tuduhan tanpa dasar, ya? Ayahku tidak mencuri. Chen Hao, untungnya aku putus denganmu lebih awal. Kalau tidak, aku benar-benar akan terluka olehmu. Mencuri harta grup Tianmen. ITU tuduhan yang kakap besar. Kali ini kulihat bagaimana nasibmu. Oh, benar. Dan Nonahan, kau juga ketua grup Xinghui. Sosok kuat di Provinsi Selatan ini. Bergaul dengan pencuri seperti itu. Apa kau tidak malu? Aku percaya pada karakter Chen. Dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Pasti ada alasan lain. Chen, sebenarnya kau jelaskan. Benar-benar tidak ada yang perlu dijelaskan. Itu diberikan oleh orang lain. Beraninya kau bilang itu diberikan oleh orang lain? Kau pikir kau siapa? Maksudmu kau adalah kepala naga legendaris, kan?
Ya, itu tidak mustahil. Pencurian jantung samudra, berpura-pura menjadi kepala naga Tianmen. Shen Zixing, Kosonggaberani. Di depan Paman Xiao, eksekutif puncak grup Tianmen. Beraninya kau berpura-pura menjadi kepala naga? Kulihat kau benar-benar sudah muak hidup. Meskipun keberadaan Tuan Kepala Naga disembunyikan, tidak terlihat selama bertahun-tahun, tapi tidak sembarang orang bisa berpura-pura. Apa yang baru saja kau katakan, aku masih bisa menganggapnya sebagai ucapanmu yang tidak disengaja. Tapi jantung samudra, jika kau tidak bisa menjelaskan asalnya, jangan salahkan aku jika menghukummu dengan berat. Ayah, jangan bicara omong kosong dengannya. Ambil saja. Camarilla. Aku lihat siapa yang berat. Han Yunxi, apa maksudmu? Bukan apa-apa. Aku hanya berharap kau tidak mempersulit Chen. Dia mencuri harta grup Tianmen. Aku menegakkan hukum secara adil. Sebelum masalah ini diselidiki dengan jelas, beraninya kau bicara omong kosong. Jantung samudra pasti telah dicuri. Bukankah itu sudah cukup jelas? Han Yunxi. Kau bertekad untuk melawan Tianmen, kan? Jika grup Tianmen tidak membedakan benar dan salah dan menzalimi orang baik, bagaimana kalau melawanmu? Melawan grup Tianmen untuk pemborosan seperti itu, Han Yunxi. Menurutku kau tidak hanya bodoh. Abako Sudagila. Tuan Muda Xiao, apa yang kau katakan itu salah. Jika dia bodoh, bagaimana dia bisa mendirikan grup Xinghui? Kurasa dia benar-benar sudah muak hidup. Yunxi, apa kau benar-benar rela berpisah dengan Tianmen demi aku? Chen, kita adalah suami istri. Semua Kemekmuran. Kerugian bagi semua. Terlebih lagi, aku percaya kau tidak akan melakukan hal seperti itu. Aku masih di sini. Bolehkah aku menambahkan beberapa sentuhan akhir? Wei Ping, ada apa denganmu? Akun kita belum diselesaikan. Akunnya belum jelas. Kau bilang Tuan Chen mencuri jantung samudra milikmu. Apa kau punya bukti? Begitu jelas. Bukti apa yang kau inginkan? Apa kau bilang aku salah menuduhnya? HMPH, aku tidak tahu apakah itu salah atau tidak. Tapi aku tahu seseorang. Dia pasti tahu kebenarannya. Maksudmu Presiden Chen Yingluo? Tepat sekali. Mengapa kau tidak mengundang Presiden Chen? Biarkan dia yang memutuskan. Ini berlebihan. Jika Presiden datang, melihatku memamerkan jantung samudra, pasti akan diberi penghargaan. Bahkan mempromosikan dan menggunakan aku lagi karenanya. Bawa aku untuk menemui Kepala Naga. Itu tidak mustahil. Mengapa Xiao Yunting ini mencariku? Presiden, saya baru saja mendapat kabar. Xiao Yunting dan Long Cuicu berkonflik, bahkan merugikan Kepala Naga. APA, ayo pergi. Tunggu sebentar, Presiden Chen Yingluo tiba. Semua orang tidak bisa lolos, terutama kau Han Yunxi, grup Xinghui yang hanya sekadar berani menentang Tianmen. Cepat atau lambat kau akan membayar kebodohanmu, memutuskan untuk menyesal seumur hidup. Aku tidak punya penyesalan. Xiao Yunting, orang yang seharusnya menyesal seumur hidup adalah kau. Aku mendesakmu untuk memikirkannya. Setelah Yingluo datang bagaimana nasibmu nanti? Sudah waktunya untuk ini. Kau masih keras kepala. Kau benar-benar tidak akan menangis sebelum melihat hari nanti. Benda tua, kau benar-benar memanggil presiden dengan namanya. Kurasa kau sedang sekarat. Jika Kobertania Padaku, Jean-Gantung Gulaji, Ayah. Aku sudah lama ingin mematahkan lutut benda tua ini. Biarkan dia merangkak keluar seperti anjing. Hanya dengan begitu, baru saat itulah dunia akan mengerti konsekuensi menyinggung Tianmen. Dan aku, bersabarlah dan tunggu. Jadi bagaimanapun, selalu baik bisa menunjukkan wajah di depan presiden. Adapun dia, itu hanya akan berakhir lebih buruk dari yang kau katakan. Chen Zixing dan istrimu Han Yunxi dan grup Xinghui akan hancur karena kebodohanmu. Kurasa justru kau yang akan hancur. Berani-beraninya kau bicara ngawur. Shen Zixing, Taukako. Di belakang kita ada grup Tianmen. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyentuh kami. Hei, niat awal mendirikan Tianmen adalah untuk melindungi fondasi Tiongkok Raya, bebas dari modal asing yang berhati hitam. Tapi aku tidak menyangka, kalian ayah dan anak, atas nama Tiananmen, tidak bermoral, tanpa hukum. Bahkan jika Yingluo tidak datang hari ini, aku akan menyingkirkan kalian berdua juga, dan selamanya diblokir. Dilarang dan disingkirkan. Bendatua, Kuakan Selukuini. Blokir semua jalan keluar. Hari ini aku akan membersihkan pintu untuk Tianmen. Presiden, kernya kau datang. Melanggar aturan, pantas mati.
president. Aku mengundangmu kemari. Ini bukan hanya untuk bersenang-senang. Ada sesuatu yang sangat penting terjadi di sini. Kalau begitu katakan padaku. Pria bernama Chen Zixing ini. Dia mencuri jantung samudra. Aku akan menjatuhkannya. Serahkan padamu dan Tuan Kepala Naga untuk menanganinya. Kau bilang dia mencurinya? Pada dasarnya sudah pasti sekarang. Ini pria yang mencuri jantung samudra. Apakah aku mencurinya? Tidak ada artinya, jika kau mengatakannya. Presiden sekarang hadir sendiri. Tidak ada ruang untuk membantah. Terlebih lagi, seseorang bisa bersaksi. Orang-orang yang hadir yang bisa membuktikannya? Presiden Chen, Saya bisa bersaksi. Chen Zixing lah yang mencuri jantung samudra. Dia selalu berkarakter buruk. Ya, kami juga bisa bersaksi. Saya dan saya. Presiden. Pria ini berani meremehkan keagungan Tianmen. Kotidak boleh membiarkannya pergi. Kau sengaja mencipratkan air kotor ke ayah Nona Chen? Kau tidak boleh percaya omong kosong mereka. Tidak mungkin ayahku melakukan hal seperti itu. Oh anakku, tenang saja. Kebenaran beberapa hal. Bukan berarti mereka bisa memelintirnya sesuka hati. Presiden Chen, aku juga percaya pada karakter Lau Chen. Dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Aku harap kau bisa menyelidiki dengan jelas. Jangan tertipu oleh perkataan orang-orang itu. Apa yang terjadi? Aku tentu tahu. Benar, Presiden. Pria ini tidak hanya mencuri jantung samudra. Tadi kau bicara ngawur, mengatakan kau memberinya jantung samudra sendiri. Hei, kau bilang ini lucu atau tidak? Konyol. Bagaimana jika kukatakan padamu, aku memberikannya padanya? APA? Apa? Akhirnya ketemu. Permisi, aku terlambat. Datang saja. Presiden sangat melindunginya. Presiden grup Tianmen secara pribadi mengirimkan jantung samudra. Tuan Muda Xiao, menurutmu dia legendaris? Jika dia benar-benar orangnya, kita baru saja melakukan itu padanya. Kalau begitu aku mati. Tuan Muda Xiao, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tuan Muda Xiao, cepat pikirkan cara. Aku tidak bisa berpikir. Aku tidak punya cara. Aku juga celaka. Lau Chen, siapa identitasmu? Jangan menakuti kami dengan mengatakannya. Ayah, kau benar-benar tidak mungkin kepala naga Tianmen, kan? Hei, omong kosong apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin aku menjadi orang besar di kepala naga Tianmen? Kau bukan kepala naga. Lalu bagaimana kau menjelaskan jantung samudra yang dia berikan padamu? Itu Presiden grup Tianmen. Di bawah 1 orang. Di atas 10.000 orang. Aku sudah memikirkannya. Hanya kepala naga yang mendapat perlakuan seperti itu. Benar. Saya sudah memikirkannya. Hanya kepala naga yang mendapat perlakuan seperti itu. Biarkan dia menjelaskannya. Ying Luo, kenapa kamu tidak membicarakannya? Mengapa kamu memberiku Heart of the Ocean? Memutarbalikkan fakta. Ternyata ayah baptis itu masih tidak ingin mengungkap identitasnya. Tapi bagaimana saya bisa membantunya berbohong? Begini ceritanya. Tuan ini Adalah seorang pelayan hot. Saya sangat puas dengan pelayanannya. Jadi saya member inya Heart of the Ocean. Apakah itu benar-benar terjadi? Tapi bagaimana saya mendengar? Tianmen Group membeli Heart of the Ocean dengan banyak uang. Itu didedikasikan untuk kepala naga. Tianmen Group menguasai dunia. Mereka memiliki aset triliunan. Hanya sebuah Heart of the Ocean Castle. Mereka tidak peduli, benar? Ying Luo. Oh, ya. Kepala naga ini benar-benar tidak menyukainya. Untungnya, dia bukan kepala naga. Dia hanya beruntung. Sebenarnya mendapatkan barang sebesar itu dengan murah. Mendapatkan Heart of the Ocean. Keberadaan Tuan Kepala Naga itu misterius. Bagaimana dia bisa dengan mudah terlihat oleh kita? Xiao Yunting, saya sudah menerima laporan. Anda menggelapkan dana publik grup tanpa izin, memperkaya diri sendiri. Bukti-buktinya kuat. Datang. Tahan dia untukku. Tahan dia untukku. Presiden Chen, biar saya jelaskan. Semuanya sudah hilang. Tuan Muda Xiao. Presiden Chen Ingluo. Ada urusan apa lagi? Ya, ada sedikit hal yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Saya tidak tahu apakah ini merepotkan Anda. Ibu Han, silakan katakan saja. Tidak masalah, saya akan memberitahu Anda semua yang saya... Bagus sekali. Saya sudah mendengar, Tianmen Group setiap 10 tahun, konferensi promosi investasi Tianmen akan diadakan di Great Xia. Saya ingin tahu apakah itu benar. Ini memang benar. Dalam 3 bulan,
akan ada putaran baru konferensi promosi investasi. Alasan mengapa Tianmen Group mengadakan konferensi promosi investasi adalah untuk memilih perusahaan-perusahaan berkualitas terbaik di Great Xia untuk menjadi satu-satunya mitra Tianmen. Ini juga memungkinkan dukungan sumber daya maksimal. Chen, kamu bahkan tahu ini. Oh, hanya obrolan setelah makan malam. Saya tidak tahu apakah itu benar. APA yang dikatakan Tuan Chen pada dasarnya benar. Apakah Anda juga ingin berpartisipasi dalam konferensi promosi investasi? Benar. Xinhui Group saya terus berkembang pesat selama bertahun-tahun, tetapi saya semakin merasa ada hambatan dalam pengembangan. Hanya bisa berlokasi di sudut provinsi selatan. Jika kami bisa mendapatkan dukungan dari Tianmen Group, pasti akan bisa keluar dari provinsi selatan, menjadi perusahaan terkemuka di Great Xia. Ibu Han benar-benar ambisius, dan saya berharap Anda sukses besar. Tetapi bisakah Anda menjadi satu-satunya mitra Tianmen Group? Masih harus diputuskan oleh kepala naga itu sendiri. Saya hanya sedang memikirkannya. Persaingannya akan sengit. Sedikit perusahaan yang lebih kuat dari Xinhui Group. Saya yakin tidak ada harapan. Ibu Han, Anda tidak perlu merendahkan diri. Dibandingkan dengan mereka, Anda punya keunggulan yang tidak bisa dikalahkan siapapun. Apa keunggulannya? Presiden Chen Ingluo, apa maksud Anda? Hei Yunxi, kurasa begitu. Anda akan berhasil. Sudah larut, sebaiknya kita pergi, kan? Ya. Presiden Chen, kalau begitu Anda bisa pergi bekerja dulu. Permisi. Baiklah. Sampai jumpa di konferensi promosi investasi. Oak. Benar juga. Chen, aku baru saja mencari properti sore ini. Kebetulan sekali itu rumah baru kita. Pindah bersama begitu cepat. Kalau tidak, semuanya sudah resmi. Anda tidak akan mengingkarinya. Xiao Hao, apakah kamu mau ikut dengan kami? Aku tidak ikut. Aku tidak mau jadi orang ketiga. Oke, kalau begitu ayo kita pergi. Ayo pergi. Bagaimana? Lingkungannya bagus kan? Sangat bagus. Rumah-rumah di sini tidak murah kan? Tidak masalah soal uang atau bukan. Yang penting adalah hidup nyaman. Lagi pula, itu tidak memakan biaya apapun dari Anda. Apa yang Anda khawatirkan? Anda bilang begitu. Itu membuatku terlihat seperti benalu. Haha, Oak. Nikmati saja. Ada APA? Chen, sepertinya ponselku tertinggal di mobil. Baiklah, kenapa kamu tidak pergi sendiri dulu? Keluarga kami tinggal di Villa 1. Anda bisa menemukannya dengan mengikuti jalan ini. Ngomong-ngomong, kartu kamar ini untuk... Oke. Aku pergi dulu. Ayo. Shen Zixing, Zhao Kaifan, lama tidak bertemu, teman sekelas lama. Bukan? Kamu. Tidak, Guifen. Siapa dia? Suami, dia adalah Teman sekelas SMA-ku dari 20 tahun lalu. Shen Zixing, dia. Dia adalah pria idola di sekolah. Banyak gadis kecil naksir padanya. Tapi kude sekarang tidak berjalan lancar. Dia bahkan tidak punya pekerjaan sungguhan. Guifen, apakah kamu masih mengungkit soal tahun itu padaku setelah aku menolaknya? Begitu pahit? Terserah aku, apa peduliku, kenapa kamu mengungkitnya? Aku sudah lama melupakannya. Aku benar-benar buta waktu itu. Aku menyukaimu. Apa itu pemandangan di sekolah? Bukankah kenyataan hidup di masyarakat jauh berbeda? Ngomong-ngomong, Chen Zixing, apa yang kamu lakukan di sini? Aku bilang keamanan di kompleks ini terlalu keterlaluan. Kompleks yang begitu mewah. Bagaimana bisa Anda membiarkan orang-orang tak berguna seperti itu masuk? Apa maksud Anda dengan orang tak berguna? Aku tinggal di sini. Saya tinggal di sini. Anda tinggal di sini? Ya. Anda tahu orang bisa tinggal di lingkungan ini. Siapa orang-orang itu? Siapa? Ini adalah Istana Awan Biru Langit. Ini adalah area villa teratas di Provinsi Selatan. Yah, orang bisa tinggal di sini. Itu berarti kaya atau mahal. Jangan delusi. Apakah Anda memenuhi syarat untuk tinggal di sini? Saya sama sekali tidak perlu berbohong tentang ini. Aduh,
Anda tidak perlu berbohong. Itu adalah orang kelas atas seperti saya dan suami saya. Itu adalah perjuangan puluhan tahun. Hanya di komunitas kami, membeli villa dengan lokasi terburuk. Chen Zixing, Anda bilang Anda juga tinggal di sini. Kalau begitu saya penasaran, di mana rumah Anda? Oh, itu tepat di depan. Apa namanya Villa 1? Apa? Saya bilang bisakah Anda berbohong yang masuk akal? Villa 1. Ini adalah area villa senilai 1 miliar. Uang tidak bisa membelinya. Itu benar. Anda harus punya latar belakang. Apakah kamu mendengar itu? Aku bilang kamu, Chen Zixing, teman-teman sekelas lama kita. Apakah Anda harus sok hebat di depanku? Anda harus bilang Anda tinggal di sini, kan? Ya. Bekla, Mangapa Ondatidak Tunjukan Padakami, Villa Ananda. Mari kita buka mata. Gu Wifin, saya tidak suka mendengar apa yang Anda katakan. Tempat saya tinggal adalah urusan saya. Saya sama sekali tidak perlu membuktikan apapun kepada Anda. Oh, saya rasa Anda tidak berani. Ya. Apa yang tidak berani? Apakah Anda ingin melihat apakah? Ya. Ayo, ayo. Suami. Dia cukup percaya diri. Mari kita tindak lanjuti dan ungkap kebohongannya. Apakah ini arahnya? Mengapa saya belum melihatnya? Hei, Bang. Permisi. Bagaimana cara menuju Villa 1? Lurus saja 100 meter. 100 meter. Oke, terima kasih. Sayang, apakah kamu melihat itu? Dia bahkan tidak tahu di mana Villa 1 berada. Saya mendengarnya. Suami. Aku bilang Chen Zixing, bisakah kamu melakukannya? Jangan permalukan dirimu di sini. Anda akan lihat. Camus Chen Zixing. Seya akan lia bagaimana nasibmu nanti. Ayo, suami. Ayo pergi. HEI. Pergelangan Kakipata. Saya bilang kalian berdua sama-sama bosan. Aku bilang Chen Zixing, kamu ini murahannya, begitu bagus. Kamu tidak berpikir kamu berada di depan pintu Villa 1. Apakah Anda pemiliknya? Anda benar-benar berpikir Anda bisa menipu saya, kecuali Anda membuka pintu ini. Buktikan bahwa Anda adalah pemilik Villa 1. Bagaimana jika saya bisa membuktikannya? Hei, jika Anda benar-benar bisa membuktikannya. Seya akan berlucu, ditanadan mangilayari kakianda. Ichulayang and Katakan. Benar. Itulayang seya katak. Bisakah Anda membuka pintu ini jika Anda punya kemampuan? Apakah Anda membuktikan bahwa Anda adalah pemiliknya? Anda buka pintu ini. Saya akan menjilatnya untuk Anda. Transaksi berhasil. Selamat datang pemilik di rumah. Apa? Bagaimana mungkin Anda bisa menjadi pemilik Villa 1? Bagaimana saya bisa membuka pintu jika saya bukan pemiliknya? Kaifen, Anda harus bicara soal kredit. Saya masih menunggu, Anda menjelak kaki saya. Saya merasa kotor. Istri. Bahkan jika dia membuka pintu, itu tidak membuktikan bahwa Anda pemiliknya. Lihat apa yang dia kenakan. Kurasa begitu. Anda adalah pelayan bayaran. Pelayan. Aku bilang Chen Zixing. Lia apa yang kamu kenakan. Lihatlah tampang menyedihkan di wajahmu. Anda tidak terlihat seperti pemilik Villa 1. Sekarang Anda berpura-pura menakut-nakuti saya. Saya bilang, apakah kalian berdua sudah selesai? Tidak mampu kan? Bagaimana saya bisa membuktikannya? Chen Zixing. Anda tidak perlu membuktikan apa-apa. Sore ini adalah reuni kelas peringatan 25 tahun sekolah menengah nomor 3 Kota Yu di Hotel Suzaku. Anda harus benar-benar mampu dan berdaya. Anda biarkan kami para teman sekelas lama melihatnya. Dai kalangan bawa masih arakat seperti dia. Tidak perlu diberitahu. Memalukan untuk pergi. UPS, suami. Orang-orang di kalangan bawah masyarakat seperti dia. Dia punya sedikit kesempatan melihat dunia sepanjang tahun. Biarkan saja dia merasakannya. Ayo pulang dan makan steak. Ayo pergi. Chen Tua. Siapa tadi itu? Ah, teman sekelas lama, Sirwet. Apa lagi yang dia katakan tentang pergi ke Hotel Suzaku untuk mengadakan reuni? Hotel Suzaku. Ini urusanku. Apakah Anda ingin pergi ke sana?
Mengapa saya harus ikut bersenang-senang? Perdahan-tahan telo perlalu. Tapi berbicara tentang saat saya SMA, ada beberapa teman sekelas lama yang baik. Karena Anda luang, Anda juga bisa ikut. Mengapa Anda tidak pergi ke sana? Karena ini reuni kelas. Seharusnya bisa membawa anggota keluarga. Mengapa Anda tidak membawa saya bersama? Saya akan memberi Anda wajah. Bukan tidak mungkin. Ayo kita makan. Oak, ayo masuk. Ayo pergi. Kamu akhirnya kembali. Hanjian, mengapa kamu di sini? Lihat apa yang kamu katakan. Tidak ada yang menjawab telepon. Tidak ada seorang pun di perusahaan. Jika aku tidak tinggal di sini, di mana aku bisa menemukanmu? Chen Tua. Jangan gugup, ini saudaraku sendiri. Maksudku, kakak, kamu benar-benar hebat menikah diam-diam. Ayah ada di luar negeri. Dia hampir serangan jantung karenamu. Bukankah mereka selalu mendesakku untuk menikah? Aku sudah menemukannya sekarang. Dia tidak senang tentang itu. Hai, tunggu sebentar. Dia adalah suami yang kamu cari. Ya, tepat sekali. Kamu sangat buta. Kamu lihat dia pasti setidaknya 10 tahun lebih tua darimu. Tidak berkukuh. Sangat jelek. Sekarang giliran ayahmu. Bagaimana dia pantas untukmu? Kakak ipar, tidak pantas bagimu menghina orang seperti ini, kan? Kakak ipar? Beraninya kamu memanggilku kakak ipar? Kakak, kamu bilang kamu ingin mencari suami. Kita tidak bisa menemukan yang lebih baik? Akademisi muda, pengusaha muda, anak-anak profesor dan sarjana. Siapa yang tidak lebih baik darinya? Hanjian, aku tidak perlu kamu mengkhawatirkan urusan. Tapi kamu adalah kakakku. Bagaimana aku bisa melihatmu ditipu orang lain? Katakan padaku dengan jujur, pesona jenis apa yang kamu berikan pada kakakku? Hanjian, parenti main-main. Siapa sih yang main-main? Keluarga Han kami juga keluarga terpandang. Kamu bilang kamu akan mencari orang seperti ini untuk dinikahi. Kalau sampai tersebar, tidak akan jadi bahan tertawaan. Aku tidak peduli apa yang mereka pikirkan. Aku hanya ingin hidup bahagia dengan Chen Tua. Kamu. Aku kesal. Marga Chen, bukankah kamu hanya menginginkan uang kakakku? Kamu menyebutkan angkanya seenaknya, 5 juta atau 10 juta. Ambil uangnya dan cepat tinggalkan kakakku. Uang? Aku benar-benar tidak peduli dengan hal ini. Minulak tawaran baik, minum arak hukuman, kan? Apa yang kamu lakukan? Melakukan apa? Tentu saja aku memberi pelajaran pada orang tua itu, bikin dia berdarah. Beberapa orang ini saja tidak cukup untuk memukulku. Kamu keras kepala sampai mati. Kamu tidak akan kapok sampai celaka. Aku menasihatimu. Jangan kekang-kekang ini. Pergilah dari sini. Demi kakakmu hari ini, aku tidak ingin membuat segalanya terlalu buruk. Tidak ingin membuat segalanya terlalu buruk. Kakak, apakah dia selalu segila ini? Hanjian, tunjukkan rasa hormatmu. Dia adalah kakak ipar. Kakak ipar sialanku. Oke, aku menghormatimu. Hormat. Semuanya dengarkan. Pegang lengan benda tua ini. Aku lihat siapa di antara kalian yang berani menyentuhnya. Pegang lengan benda tua ini. Aku lihat siapa di antara kalian yang berani menyentuhnya. Kakak, mengapa kamu begitu keras kepala? Tapi tidak masalah jika kamu melindunginya. Benda tua ini benar-benar membuatku kesal. Aku akan mencelakainya, kalau bukan karena namaku Han. Kemarila. Hanjian, lepaskan aku. Yunsi, jangan khawatir. Tidak apa-apa, aku bisa mengatasinya. Masih menahan diri. Hey, tunggu sebentar. Aku khawatir tempat ini tidak bisa digunakan. Jika kamu punya kemampuan, pergilah berlatih di luar. Karena kamu mencari mati. Kalau begitu aku akan menuruti keinginanmu. Kalian dengarkan. Jangan menahan diri sedikitpun. Siapa yang memukul lebih keras? Semakin besar hadiah yang kuberikan. Chen Tua, jangan pergi, itu berbahaya. Hanjian. Kakak, apakah kamu melindunginya seperti ini? Lepaskan aku, Hanjian. Kamu semakin keterlaluan. Chen Tua semakin tua. Jika terjadi kecelakaan, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Kamu hanya peduli pada orang luar seperti ini. Jangan ragu untuk berbalik melawan saudaramu sendiri, kan? Itu karena dia menyelamatkan hidupku. Terus kenapa? Kakak, ada cara bagimu untuk membalas jasanya. Kamu beri dia sedikit uang dan selesai. Mengapa kamu harus terlibat? Kamu tidak tahu apa-apa. Sipat hendakin mereka. Jangan biarkan mereka menyakiti Chen Tua, oke? Kamu sangat ingin menyelamatkannya?
Han Jian, aku mohon padamu, jangan biarkan mereka menyakiti Chen Tua, oke? Demi wajahmu hari ini, aku menyelamatkan hidupnya. Tapi beberapa menit berlalu. Mungkin benda tua itu sudah dipukuli. Kakak, aku membawakan ini. Mereka adalah tentara pasukan khusus elit. Kakak, aku membawakan ini. Mereka adalah tentara pasukan khusus elit. Apakah mereka tentara pasukan khusus elit? Chen Tua. Tidak ada yang sakit? Tidak apa-apa, jangan khawatir. Maksudku, apakah kamu sudah ditipu orang lain? Tingkat orang-orang ini sama sekali tidak elit. Tidak mungkin, tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Bagaimana? Apa yang ingin kamu katakan? Yo, kemana kesombonganmu barusan? Lupakan saja, aku lihat kamu adalah adik Yunsi. Aku tidak akan mempermalukanmu. Pergilah saja. Masalah dengan marga Chen belum selesai hari ini. Tunggu aku. Pergi, pergi. Chen Tua, aku tidak percaya. Kamu memang hebat. Tapi jangan terlalu impulsif di masa depan. Usiamu tidak muda lagi sekarang. Bagaimana jika kamu melukai ototmu? Aku akan mendengarkanmu, jika aku mengerti. Mengapa gaun ini robek? Apakah kamu merusaknya saat berkelahi? Kamu harus pergi ke reuni kelas malam ini. Tidak apa, jahat saja. Bagaimana bisa begitu? Kamu adalah suamiku. Jangan sampai kehilangan muka. Aku membelikanmu beberapa set tadi sore. Kamu bisa mencobanya nanti. Lihat apakah pas. Benarkah? Ya, sesuai dugaanku, pria Han Yunsi. Chen Tua, aku tidak menyangka kamu begitu tampan. Ayo pergi. Ayo pergi. Telekonferensi. Batalkan dulu. Tunggu sampai aku selesai. Yunsi, urusan bisnis tetap penting. Tidak apa-apa pergi setelah rapat. Baiklah, aku akan minta sopir mengantarmu ke sana dulu. Aku akan menemuimu setelah selesai. Halo, teman-teman sekelas. Lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu. Haha. Tebak siapa yang kutemui hari ini? Siapa? Shen Zixing. Benarkah? Kamu ingat itu? Oh, dia. Tentu saja aku ingat. Aku sudah bertahun-tahun tidak melihatnya. Aku dengar, sepertinya dia sedang kesulitan. Tidak punya pekerjaan tetap. Dia bahkan tidak punya pensiun saat tua. Orang yang hebat sekali. Ternyata berubah jadi begini. Aduh, bagaimana dia bisa sebaik kamu? Lisa. Datang dan mengolok-olokku lagi. Hahaha. Menurutmu seberapa besar dia menjaga muka? Jelas-jelas untuk orang lain. Dia terus bersikeras bahwa dia adalah semacam pemilik villa. Aku terlalu malu untuk membongkarnya. Hei, kalau baju dikatakan, apakah dia akan datang ke reuni kelas juga? Menurutmu bagaimana? Jika Longan bawa Maziraka, c'est Pertidia. Bisakah dia biasanya datang ke restoran Suzaku untuk makan malam? Dia pasti datang que Jamion Makan arrive. Mungkin bahkan membawa pulang. Hahaha, itu benar-benar menyedihkan baginya. Maybach terbaru. Berapa juta? Aku tidak tahu orang penting mana dari kota Yun yang ada di sini. Shen Zixing. Shen Zixing.
Ini. Terima kasih. Bagaimana itu bisa terjadi? Bukankah kamu bilang dia miskin? Bagaimana aku tahu? Teman-teman lama tersayang, lama tidak bertemu. Xiao Qian. Xiao Lin. Waktu berlalu cepat. Dalam sekejap, 20 tahun telah berlalu. Kak Chen, kamu sudah sukses. Ini my batch dan pakaian rancangan desainer. Lihat kain ini tidak sampai puluhan ribu tidak bisa didapat. Aduh, tidak lagi. Kak Chen, kalau aku ingat dengan benar, apakah kamu bekerja sebagai petugas kebersihan di hotel? Montbercy quand? Terakhir kali aku check out, kebetulan melihatnya masuk dan merapikan kamar. Oh, aku tidak berani mengakuinya karena takut malu saat itu. Haha. Pembersihan hotel. Aku tidak ada kerjaan, jadi aku bekerja paruh waktu sebagai petugas kebersihan. Beberapa orang di sini Dia hanya berpura-pura. jelas-jelas miskin, datang ke reuni, Menyewa mebak. dan meminjam setelan haute couture. Oh, pas sekali. Mau aku bilang, bukankah kamu hanya membual untuk menyelamatkan muka? Apa kamu tidak lelah? Oh, begitu. Pasti kamu orangnya. Apakah kamu bekerja sebagai petugas kebersihan di Villa 1 di siang hari? Kak Chen, kenapa kamu menyia-nyiakan uang ini? Kita semua teman sekelas lama. Bahkan jika aku tahu situasimu saat ini, kami juga tidak akan meremehkanmu. Hanya membuat kami jadi sombong. Aduh, bukankah kamu baru saja sombong? Yuk action. UPSO, baiklah. Kulihat semua orang juga di sini. Bagaimana dengan kita? Ayo masuk. Hei, ayo. Ayo, aku tidak mau bermain dengan orang miskin ini. Tuan Chen, orang-orang ini datang untuk makan. Ya, saya ingat. Sepertinya mereka sudah memesan ruang biasa sebelumnya. Kalau begitu, kamu pergi atur, tempatkan ruang mereka. Tingkatkan ke aula kaisar teratas. Baik, saya atur. Wow, ini terlalu mewah. Sepertinya tidak benar. Dan terima kasih sudah datang. 2 botol Romani Conti ini diberikan gratis oleh toko kami. Silakan nikmati dengan tenang. Romani Conti diberikan gratis. Ya ampun, sebesar ini. Romani Conti, botol ini setidaknya puluhan ribu dolar, kan? Oh, benar. Apakah ruang ini salah? Tentu saja di sini. Benar? Saya sengaja meningkatkannya ke aula kaisar untuk Anda. Jika tidak ada masalah, saya tidak akan mengganggu makan Anda. HEI. Tunggu. Tidak. Tapi Anda mengirim anggur dan meningkatkan ruang pribadi. Apa maksudmu? Ini dipesan oleh asisten Lee dari markas grup. Dikatakan salah satu dari Anda adalah VIP. Camille. Asisten Lee, mungkinkah dia dari grup Xinghui? Ya. Peri Tahu Shaoli, saya mengerti. Jangan merepotkan seperti ini di masa depan. Kenapa kalian semua menatapku? Kak Cheng, kamu ternyata kenal asisten Lee dari grup Sing. Oh, ada sedikit koneksi. Sedikit koneksi. Chen Zixing, kamu pamer lagi, kan? Mau bertemu Lee Tesuke di mana? Jangan permalukan dirimu di sini. Sudah kubilang, di antara teman-teman sekelas kita, satu-satunya yang bisa dihormati sebagai tamu oleh asisten Lee adalah dia, Tuan Lin. Teman-teman, kalian belum tahu, kan? Rumah Tuan Lin punya berapa pabrik besar bernilai puluhan juta. Masih jadi pemasok grup Xinghui. Kalau mau menjilat, lakukan sekarang. Hei, urusan kecil, lebih dari sekadar sebutan. Kalau begitu Tuan Lin pasti juga kenal Lee Tesuke, kan? HEI. Siapa sebenarnya Tuan Lin? Tentu saja kenal. Kalau begitu tidak masalah. Asisten Lee pasti demi wajah memberi kami perlakuan sebaik ini. Saya hanya pemasok kecil. Kapan aku punya muka sebesar ini? Ya, sudahlah. Ada lagi? Bukankah itu asisten Lee? Saya dan Han Yunxi, ketua grup Xinghui, bahkan pernah makan malam bersama. Aku tahu itu. Kalau begitu tidak heran. Kubilang teman-teman sekelas. Kita hari ini. Kali ini adalah keberuntungan Tuan Lin kita. Tidak seperti beberapa orang. Jelas kreditnya bukan miliknya. Masih mencoba mendapatkannya. Apakah kamu malu? Kak Chen, kamu masih setampan dulu. Tapi itu tidak masalah di depan orang kita sendiri. Di depan orang luar. Betapa memelekannya, ITU?
Pekerjaan membersihkan ini. Mereka hanya suka pame. Oh ya, haha. Teman-teman sekelas tersayang, ayo, kita jarang berkumpul. Aku usulkan bersulang. Oke. Bersulang. Bersulang. Hei, Romani Conti ini enak. Tidak heran harganya mahal. Sungguh luar biasa. Arsytahan telah berlalu. Semua orang bisa berkumpul lagi. Aku punya satu, familiar dan asing. Ingat saat kita belajar, betapa riangnya. Hubungan saat itu tidak seperti sekarang, lebih murni. Ya, seiring bertambahnya usia, aku semakin suka bernostalgia. Hei, kamu mengatakan ini. Aku memang teringat sesuatu. Hal lucu saat kita belajar, Guifen. Ingatkah kamu saat kamu di kelas olahraga, kamu tiba-tiba datang bulan? Ah, datang bulan. Apa yang kamu lihat? Pengetahuan kebersihan fisiologis, kita belum populer. Kami tidak mengerti. Lihat celananya berdarah. Aduh, celanaku. UPS Skyfan, kenapa kamu berdarah? Lalu aku segera melepas jaketku. Melalinjanya, dia tidak malu lagi. Jaketku jadi masalah. Aku Benny Road, menghabiskan banyak uang untuk membelinya. Itu membuatku merasa buruk saat itu. Kubilang Chen Zixin, kamu sakit. Kan, semua hal lama yang sudah lama terlupakan dari bertahun-tahun lalu. Apa gunanya kamu mengatakannya? Hei, Dan Shaolin, kamu pendek saat masih sekolah, kecil dan kurus, memakai kacamata, tidak suka berbicara dengan orang lain, tercengang. Aduh, Tuan Lin tercengang. Siapa yang bilang? Ingatkah kamu saat ada sekelompok preman di luar sekolah? Mereka datang padamu setiap hari untuk meminta uang. Mereka memerasmu, mereka memukulmu, jika kamu tidak memberi uang. Hei, aku tidak tahan. Kenapa memukul begitu keras? Anak-anak laki-laki di kelas sekolah serikatku, bergabunglah denganku untuk menghadapi mereka di luar sekolah. Oh, sayang sekali. Aku didisiplin oleh sekolah. Tapi hal baiknya adalah mulai sekarang, sekolah menjadi tenang. Itu tidak terjadi lagi. Chen, apa maksudmu? Apakah kamu menyuruhku? Apa yang kuperintahkan padamu? Kamu berani mengatakannya. Ini terjadi bertahun-tahun yang lalu. Kenapa kamu mengungkitnya dan mengatakannya? Aku akui kamu membantuku saat itu. Tapi kamu tidak perlu mengatakannya. Ja, hanya tentang memanfaatkan bantuan masa lalu untuk menuntut balas budi. Tuan Lin, saya sudah melihat banyak orang seperti dia. Tidak, aku hanya memikirkan apa yang harus dikatakan. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Aku senang. Beranti berpura-pura. Kamu hanya melihat Laulin lebih baik darimu. Apakah kamu ingin dia membantumu? Kenapa kamu masih berputar-putar? Bukankah begitu, teman-teman sekelas? Ya. UPS Chen, katakan padaku, bagaimana kamu ingin aku membantumu? Laulin, apakah pabrikmu kekurangan penjaga gerbang? Menurutku, Chen Zixing cocok sekali untuknya. Menurutku, Chen Zixing cocok sekali untuknya. Tidak apa-apa, pekerjaan keamanan. Jauh lebih stable daripada pekerjaan membersihkan. Jangan bilang teman lama tidak peduli hubungan lama. Chen, besok kamu ikut aku bekerja. Tidak, kurasa aku baik-baik saja sekarang. Omong kosong apa itu? Jangan bersikeras. Pekerjaan satpam ini memang tidak terlalu mulia, tapi lebih stabil daripada membersihkan. Kamu pergi bekerja, kembali dan cari wanita lain. Jangan khawatir tentang itu. Aku sudah punya istri. Aku baru saja mendapat sertifikatnya hari ini. Sudah dapat sertifikat? Siapa yang bisa melihatmu? Buta. Apakah kamu mencari janda dengan anak? Jangan bicara omong kosong. Aku melihatnya, hanya bisa menemukan janda seperti itu. Ini akan mengecewakanmu, bukan benar-benar janda. Bukan janda? Kalau begitu hari ini teman-teman sekelas kita bertemu. Kenapa kamu tidak membawanya ke sini? Mari kita lihat. Seharusnya dia di sini. Dia ada urusan di unit sementara. Katanya dia akan memimpin rapat penting. Jadi dia mungkin tidak bisa datang hari ini. Ini mengecewakan. Rapat penting. Kedengarannya seperti pemimpin. Chen Zixian, kalau kamu tidak berbohong, kamu pasti sedang putus asa. Katakan yang sebenarnya. Kamu baru saja menemukan janda. Kita sudah berteman sekelas bertahun-tahun. Siapa yang bisa menertawakanmu? Kan? Memang benar. Hei Xiaolin, kamu seharusnya mengenal istriku. Siapa yang ku kenal juga? Han Yunxi, Ketua Xinhui Group. Ketua Group Xinhui, Han Yunxi. Apa? Aduh, Chen, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ketua Group Xinhui. Aku melihatmu. Kamu bahkan tidak punya kualifikasi untuk menemuinya, kan? Aku bilang Chen Zixing, kamu minum sedikit. Kenapa kamu terlihat seperti kucing mabuk? Kamu berani mengatakan hal besar. Kak Chen,
Ini tidak boleh omong kosong. Grup Xinhui adalah perusahaan terkemuka di Provinsi Selatan. Status sosial yang begitu tinggi itu bukan sesuatu yang bisa kita cakap. Kamu harus realistis. Hei, Fire Koberitahu, jika kamu bisa menikahi Han Yunsi itu, aku masih kepala naga Tianmen. Ayo, hormatilah kepala naga Tianmen. Kamu tidak percaya pada, lupakan saja. Aku terlalu malas untuk menjelaskan pada. Hei, baiklah. Jangan keras kepala. Sejak kamu datang, hanya berakting, berulang kali. Kami adalah teman sekelas lamamu. Aku tidak akan merendahkan diriku ke levelmu. Ini karena kamu tidak tahu apa yang baik. Aku baru tahu dia seperti ini, seharusnya tidak membiarkannya datang. Menunda suasana baik semua orang saat makan. Bukankah begitu, teman-teman sekelas? Ya, Chen, bagaimana menurutmu tentang tawaranku tadi? Kamu akan datang bekerja di pabrik besok. Makan dan tinggal. Aku akan memberimu 4.000 yuan sebulan. Ketua, Di mana Lao Chen? Bawa aku ke sana. lewat sini. Meskipun di pabrikku ada anjing Mastiff Tibet terlihat garang, bisa juga menjaga gerbang. Tapi Kak Chen, kamu begitu kuat, lebih baik dari anjing itu. Ya, masih ada. Bawa juga Wi-Fi MU. Bagaimanapun, kamu mengganggu. Aku akan memberimu tambahan 2.000. Hei, sudah cukup bicaramu? Kenapa kamu tidak suka? Apa kamu kasihan pada istrimu? Kamu tidak ingin dia menderita bersamamu. Tidak peduli seberapa buruk aku tidak butuh amal. Singkirkan harga dirimu yang menyedihkan. Jangan bilang teman sekelas lama tidak menjagamu. Aku akan memberimu tambahan 1.000. Malam ini kamu akan membawa istrimu ke pabrik untuk menunjukkanku gerbang. Aku dengar seseorang ingin aku menjaga gerbang. Aku dengar seseorang ingin aku menjaga gerbang. Nona Han. Lao Chen, maaf, aku terlambat. Ya, tidak apa-apa. Reuni kelas yang penuh dengan ketidaksetiaan, obsesi pada uang, dan sanjungan kosong. Lebih baik kamu tidak datang. Nona Han, kenapa Anda di sini? Hubungan Anda dengan Kak Chen. Bukankah dia sudah memberitahumu segalanya? Aku adalah istrinya. Apa? Bagaimana mungkin? Nona Han, kapan Anda datang? Saat Anda memintanya menjaga gerbang, aku mendengarkan di pintu. Luar biasa. Hei Nona Han, itu hanya lelucon. Tidak bisa dianggap serius. Kamu ingin kami berdua menjadi penjaga gerbangmu? Tuan Lin, seberapa cakap Anda? Menurutku berbahaya menjaga gerbang. Kenapa kita tidak menyanggupinya saja? Kak Chen, kamu tidak boleh bicara sembarangan. Aku tidak punya nyali. Membiarkanku menjaga gerbang untuk kalian berdua sepertinya cocok. Itu karena kamu teman sekelas Lao Chen. Aku mungkin bisa menjagamu. Sekarang sepertinya tidak perlu lagi. Hei, Nona Han, aku salah. Tolong maafkan aku sekali. Sekarang tidak hanya perhatiannya hilang. Nanti, pabrikmu juga akan dikeluarkan dari daftar pemasok. APA. Itu juga akan dikeluarkan dari daftar pemasok. Apa? Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Sudah berakhir. Chen, ayo pergi. Li, menggertak suamiku. Kamu tahu apa yang harus dilakukan, kan? Ya. Ayo. Chen, kenapa kamu sedikit mirang? Teman sekelas yang dulu begitu akrab, sekarang satu persatu menjadi seperti ini. Aku hanya sedikit emosional. Baiklah, jangan terlalu banyak berpikir. Kakak, kamu di sini. Kenapa kamu di sini lagi? Chen, Aku memperingatkanmu, jangan sentuh aku. Aku di sini hari ini. Aku tidak bermaksud merepotkan. Katakan padaku ada APA. Apakah kamu akan berpartisipasi dalam konferensi promosi investasi grup Tianmen? Tentu saja, itu bisa memberi grup Xinhui kesempatan untuk melesat dalam satu langkah. Aku tidak akan melewatkannya. Tapi itu tidak semudah itu. Kan? Apa yang ingin kamu katakan? Aku akan memperkenalkanmu pada orang penting dari grup Tianmen. Yunsi, sudah larut malam. Kalau tidak, jangan pergi. Lao Chen, kamu tidak mengerti. Ini sangat berarti bagi. Aku tidak tahu apakah orang yang direkomendasikan Han Jian bisa diandalkan. Bisakah dia membantuku? Sejauh yang aku tahu, konferensi pedagang Tiongkok, keputusan akhir dibuat oleh orang besar, sang kepala naga. Tidak peduli seberapa besar dia bisa lebih besar dari kepala naga. Pokoknya, aku tetap ingin mencobanya. Lao Chen, tunggu aku di mobil dulu.
Baiklah, hari-hari. Oak. Hello, Ying Luo. Kakak, cepatlah. Kenapa kamu ada di tempat seperti ini lagi? Apa latar belakang orang besar yang kamu bicarakan itu? Kakak, kamu akan tahu kalau sudah masuk. Ayo, ayo. Qin Shao. Datang, datang. Kakak, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini Qin Feng, putra ketua grup Tianmen. Tuan Muda Qin. Putra ketua. Silakan duduk. Kak, duduk. Aku selalu mendengar bahwa kepala naga dan presiden grup Tianmen. Aku tidak mengenal ketua. Hehe. Kak, inilah mengapa kamu bodoh. lihat seluruh Tianmen. Tentu saja, kepala naga adalah yang terbesar. Tapi bagaimana dengan di bawah kepala naga, presiden dan ketua masing-masing? Kamu benar, aku ingin lebih spesifik. Tianmen bukan hanya sebuah perusahaan, lebih seperti organisasi besar. Presiden Chen Yingluo bertanggung jawab atas bisnis. Ayahku bertanggung jawab atas organisasi itu. Sederhananya, itu adalah orang dalam. Orang lower. Aku mengerti. Pertemuan promosi bisnis. Aku bisa membantu dengan ini. Kesuksesan tidak dijamin, tapi itu bisa meningkatkan peluang grup Xinhui Anda untuk menang beberapa poin. Bagus. Apapun hasil, aku tidak akan membiarkan bantuanmu sia-sia. Tidak perlu berterima kasih. Aku tidak kekurangan apapun. Anggap saja berteman. Kak, Tuan Qin bersedia membantu begitu banyak. Apa yang ingin kamu minum? Kalau begitu semoga kita sukses. Oke, segera sukses. Aku sudah mendengar, ketua grup Xinhui adalah kecantikan yang memukau. Bertemu hari ini. Benar saja, rumor itu benar. Tuan Muda Qin, hari ini agak terlambat. Aku akan mengajakmu keluar di lain hari, terima kasih. Kak, apa yang kamu lakukan? Kak, apa masalahmu? Ada yang salah dengan anggur ini. Kamu siapa? Tuan Muda Qin, sungguh anggun. Selamat, Tuan Muda Qin. Karena memenangkan hati seorang wanita cantik, wanita tercantik kota Yun akan segera menjadi milik Tuan Muda Qin. Bukankah kamu sudah? Ini semua Chen Zixing dan Chen Yingluo, dua jalang. Aku kehilangan segalanya. Mereka bahkan bisa masuk penjara. Berkat peringatan Tuan Qin, kesulitan ini terhindarkan. Benar, kita semua sekarang adalah orang-orang Tuan Qin. Tuan Qin, apa maksudmu? Han Jian, kamu benar-benar idiot. Tuan Qin yang terhormat, apakah kamu akan berteman dengan playboy tidak berguna ini? Tuan Qin sedang melihat kakak. Apa katamu? Kenapa kamu belum keluar setelah sekian lama? Kenapa kamu melakukan itu? Bukankah kamu bertanya dengan sengaja, siapa yang membuatmu begitu menarik? Qin Feng, berani kamu menyentuh kakakku? Aku belum selesai dengan... Benarkah? Benarkah? Kamu ini siapa sebenarnya? Kamu berani membentakku. Akan kuberitahu sesuatu. Hari ini aku tidak hanya akan menyentuh kakakmu. Aku ingin kamu melihat bagaimana aku mempermainkannya. Tidak, lepaskan aku. Qin Feng, aku mohon lepaskan kakakku. Qin Feng, jika kamu punya kemampuan, datanglah padaku. Ide bagus. Han Yunxi. Setelah malam ini, kamu akan menjadi wanita saya. Aku punya suami. Kamu adalah binatang. Suami, bukankah begitu kata pria tua itu yang mendapatkan surat nikahmu hari ini, kan? Oh, dia mungkin belum menyentuhmu, kan? Jadi seharusnya sekali jadi. Lepaskan aku. Aku akan membunuh. Lepaskan aku. Singkirkan tangan kotormu dariku. Singkirkan tangan kotormu. Kak Chen. Aku punya begitu banyak pengawal di luar. Bagaimana kamu bisa masuk? Orang yang tidak berguna di luar sana. Bagaimana mereka bisa menghentikanku? Sebagai orang Tianmen, berani bertindak sembarangan.
Apakah kamu tidak takut pada hukum keluarga Tianmen? Hukum keluarga. Dasar tua. Aku rasa kamu tidak tahu. Tuan Muda Qin adalah putra ketua Tianmen. Lihat seluruh Tianmen. Siapa yang berani menyentuhnya? Sejujurnya, bahkan Presiden Chen Yingluo, dia harus berpikir 2 kali sebelum macam-macam denganku. Bagaimana kalau itu kepala naga? Apa katamu? Kepala naga. Kepala naga tidak punya waktu untuk mengurus urusan kecilmu. Akan kuberitahu sesuatu. Kalian juga saling mengenal. Jangan merusak perbuatanku yang baik. Kamu tidak bisa menyentuhku. Aku adalah putra ketua. Kak Chen. Tungwaku. Chen. Kakak ipar. Kamu melakukan semua ini? Kapan kamu akan mengajariku? Berhenti bicara omong kosong dan ikuti. Sangat tampan. Yunxi, apakah kamu sudah lebih baik? Mau minum air? Aku merasa sangat panas, seperti semut merayap. Oh, ini semua salah Qin Feng. Dia pasti telah membius kakakku. Kakak ipar itu, terserah padamu. Andalkan aku. Sebaiknya aku bantu dia kembali ke kamarnya dulu. Hai. Oke. Hei. Kembali ke kamar itu bagus. Kak Chen. Yunxi, tunggu aku. Yunxi. Aku sangat kepanasan. Aku tidak tahan lagi. Penkan. Mau sarapan? Kak Chen, semalam aku... Kita berdua sudah resmi menikah. Masa malu? Oh, sudahlah. Sayang sekali. Kesempatan saya untuk mendapatkan dukungan Tianmen benar-benar hancur. Kenapa kamu berkata begitu? Pikirkan saja. Kita sudah benar-benar menyinggung Qin Feng. Hasyakan celaka. Aku tidak punya banyak harapan. Sekarang benar-benar putus asa. Bagaimana kamu tahu kalau tidak mencoba? Hei, aku sarankan kamu hadiri konferensi promosi investasi seperti biasa. Aku akan memberimu kejutan nanti. Li, apakah semua dananya sudah siap? Nyonya Ketua, semua dana yang tersedia telah dikerahkan. Total 50 miliar. Bahkan 50 miliar. Juga sulit untuk menembus di tengah persaingan yang begitu ketat. Tidak, Kak. Apa yang kita lakukan di sini? Ini Kak Chen. Dia belum datang? Yo. Kamu juga di sini. Qin Feng. Yo. Kau di sini juga. Qin Feng. Kurasa itu datang dari penghinaan. Meskipun grup Xinghui tidak lemah, tapi mereka yang bisa datang ke sini adalah semua perusahaan 500 besar Grazia. Diperkirakan pada tingkat verifikasi modal, Nona Han akan kalah telak. Hasilnya masih harus dilihat. Kau keras kepala? Kulihat kau tidak akan menangis sebelum melihat peti mati, kan? Sejujurnya, pemenang pameran investasi ini hampir tidak ada bedanya. Itu adalah perusahaan yang didukung oleh keluarga Qinku. Aku rasa tidak. Lao Chen. Ternyata kau.
Kubilang kenapa selalu kau Apako, Oran-Randahan, Lakukan di sini ikut personnance non? juga menyewa setelan jas. Dan akan kukatakan padamu kebenarannya. Pemenang kali ini pasti grup Xinhui. Permisi, grup Shinshui. Bagaimana mereka bisa menang? Mengandalkan mulutmu? Kau sangat tidak tahu malu. Bahkan seseorang yang punya koneksi seperti Tuan Muda Qin pun tidak berani dengan mudah memprediksi keluarga mana yang akan unggul. Beraninya kau bicara begitu? Aku akan sangat berani hari ini. Kau tanya aku mengandalkan apa? Kalau begitu akan kukatakan padamu, itu aku. Kau dengar itu? Hahaha. Lao Chen, kenapa kau bilang begitu? Ja, Ipa. Apa kau bercanda? Percayalah padaku. Baiklah, karena kau bilang bisa membuat grup Xinhui menang. Kalau baca dibuktikan pada semua orang. Mari kita mulai dengan verifikasi modal. Perusahaan ini didukung oleh keluarga Qin. Arus kasnya melimpah sekarang. Masih ada 90 miliar di pembukuan. Ubah poin penjualan sesuka hati. Dan aset akan menembus 100 miliar dalam hitungan menit. APA, kekuatannya begitu besar. Lao Chen, ini benar-benar tanpa harapan. Aku nyaris tidak bisa mengumpulkan 50 miliar. Kau dengar, itulah jurangnya. Ini bukan sesuatu yang bisa kau selesaikan hanya dengan beberapa kata. Jadi bagaimana jika aku bilang aku mengandalkan ini? Apa-apaan ini? Ini dia. Kartu hitam Tianmen. Apa? Kartu hitam Tianmen? Konon hanya kurang dari 5 yang dikeluarkan. Setiap kartu hitam Tianmen yang bisa menggunakan kuota triliunan. Lao Chen, ada APA ini? Kau akan tahu nanti. Bagaimana hasilnya? Apakah ini cukup? Bagaimana kau punya kartu hitam Tianmen? Siapa kau? Tidak penting siapa aku. Yang penting aku memenangkan verifikasi modal. Terlalu dini untuk bilang menang. Siapa tahu? Apakah kartu hitam Tianmen di tanganmu ini asli? Tolong bawakan mesin pos. Akan kuberitahu kau. Jika aku tahu kau menipu. Bahkan jika Tuhan datang nanti, dia tidak bisa menyelamatkanmu. Saldo saat ini 1 triliun. 1 triliun. 1 triliun. Bagaimana mungkin kartu ini asli? Lao Chen, bagaimana kau punya begitu banyak uang? Yunsi, apakah ini penting? Saat aku miskin, kau tidak keberatan. Sekarang aku punya uang. Apa kau tidak suka? Itu benar. Tunggu, itu tidak cukup untuk lolos verifikasi modal. Aku khawatir kau lupa, pemenang pameran pedagang harus ditunjuk langsung oleh kepala naga, Chen Itu Muda. Silakan masuk. Temui kepala naga. Kepala naga? Kepala naga. Kakak iparku adalah kepala naga. Lao Chen, aku tidak bermimpi kan? Ayah, kau menyembunyikannya cukup dalam. Kau membuatku hidup susah selama lebih dari 20 tahun. Hadirin sekalian, hari ini saya secara resmi mengumumkan. Grup Xinhui telah menjadi mitra permanen Tianmen kami. Grup Shinshui, jadilah mitra permanenku di Tiananmen. Nikmati dukungan sumber daya teratas. Pendanaan 1 triliun. Untuk ketiga bajingan Yingluo, tangani mereka dengan tegas. Kita tidak boleh membiarkan mereka memengaruhi reputasi kita untuk Tiananmen. Baik, bawa pergi. Kepala naga, kepala naga, kepala naga. Sebenarnya, aku masih punya beberapa penelitian tentang pembersihan. Hei, kepala naga. Apakah kau masih puas dengan hadiah lamaran pernikahanku? Melamar, bukankah kita sudah mendapatkan sertifikatnya? Bukankah ini sudah pernikahan? Ambil kesempatan hari ini. Aku ingin secara resmi melamarmu. Nona Han Yunxi, maukah kau menikah denganku? Ya, aku mau. Xiao Hao, alasan ayah menyembunyikan ini darimu adalah karena aku tidak ingin kau menjadi playboy.
Tapi untungnya kau tidak mengecewakan ayah. Di masa depan, aku akan belajar lebih banyak dari Ying Luo. Ambil alih beban ayahmu sesegera mungkin. Agar Bibi Yunxi dan aku bisa pensiun lebih awal. Ayah, jangan khawatir, tidak masalah. Yunxi, ayo pulang. Oh,